Legenda Petani Immortal episode 36. Ibumu Li Yunfei terdiam sejenak, tidak ingin mengatakan sesuatu yang menyakitkan, jadi dia bertanya dengan suara rendah, "Siapa yang memberitahumu ini? Aku tidak mendengar ayahmu menyebutkannya." Tongtong berkata, "Aku tidak sengaja mendengar ayahku berbicara di telepon. Ibuku bilang dia akan kembali jika aku memberinya uang. Ayahku sangat galak di telepon. Dia memarahi ibuku dan mengatakan dia serakah dan tidak akan memberinya uang bahkan jika aku membuangnya ke sungai." Li Yunfei terdiam. Ibu Tongtong bukanlah orang yang mudah terpikat. Sekalipun ia mendapatkan uang itu, ibunya tidak akan pernah kembali menjalani kehidupan normal. Namun ia tetap peduli dengan perasaan Tongtong dan bertanya, "Apakah ibumu mengatakan berapa banyak uang yang diinginkannya?" Ibu bilang dia butuh 20.000 yuan, tapi ayah bilang dia bahkan tidak punya 2.000 yuan, apalagi 20.000. Lalu ibu menelepon lagi dan bilang dia akan kembali jika aku memberinya 2.000 yuan. Aku berpikir dalam hati, aku sudah menabung banyak uang dari berjualan sayuran di musim panas, lebih dari 1.000 yuan. Jika aku mendapatkan beberapa ratus yuan lagi, aku bisa mengirimkannya kepada ibu agar dia bisa kembali dan merayakan tahun baru bersama Tongtong dan ayah. Masalah ini sangat menyedihkan, dan bukan sesuatu yang bisa ditangani Li Yunfei. Tetapi anak itu membutuhkan uang, jadi Li Yunfei akan mengabulkan permintaannya. Adapun apa yang akan dilakukannya setelah memberikan uang itu, bagaimana dia menanganinya, atau apakah dia akan ditipu oleh ibunya, itu di luar kendalinya. Li Yunfei mengeluarkan 1.000 yuan dan memberikannya kepada Tongtong, sambil berkata, "Aku memberimu amplop merah tahun baru lebih awal. Jangan beritahu siapapun, simpan saja untuk dirimu sendiri." Tongtong mengambil uang itu, memeriksanya seperti pencuri, mengangguk dan tersenyum. "Aku tahu, paman memang yang terbaik. Saat ibu pulang, aku akan memintanya untuk membalas kebaikanmu." Saat menjemput pengantin wanita, tandu tidak boleh kosong, sehingga dibutuhkan anak-anak yang bertugas mendorong tandu. Tongtong dan Mao Mao, mengenakan pakaian baru yang meriah, duduk di tandu sebelum fajar. Sesekali mengangkat tirai untuk melihat orang dewasa dan mendesak para pembawa tandu untuk bergegas dan tidak menunda penjemputan pengantin wanita. Melihat kegembiraan anak-anak itu, Li Yunfei terkekeh dalam hati. Bahkan dia, sang mempelai pria, tidak secemas mereka. Tongtong tampak dalam suasana hati yang baik, meskipun dia bertanya-tanya apakah ibunya telah menipu uangnya. Tapi itu semua hanya uang receh. Kekhawatiran sebenarnya adalah anak itu mungkin kehilangan kepercayaan pada ibunya dan masa kecilnya tanpa mimpi. Hari ini, Li Yunfei mengenakan setelan tang yang dibuat khusus, pakaian pengantin pria yang asli. Setelan itu didominasi warna merah dengan motif emas, dan ia mengenakan bunga merah besar di dadanya. Ia menunggangi kuda putih salju dengan pita merah yang diikat di lehernya. Hu Dahai, Wang Chao, dan yang lainnya tiba pagi-pagi sekali, bersikeras untuk berfoto dengan Li Yunfei. Mereka mengatakan bahwa pernikahan retro di era ini jarang terjadi, dan karena mereka telah menemukan yang otentik, mereka sama sekali tidak bisa melewatkannya. Setelah berfoto, mereka juga ingin mempostingnya di WeChat Moments mereka agar semua orang bisa melihatnya. Oke, anggap saja hari ini sebagai syuting film, dan aku akan jadi properti, berpose untuk foto-foto oleh bajingan-bajingan ini tanpa henti. Mereka baru membiarkan Li Yunfei pergi ketika petasan meledak sebagai tanda dimulainya syuting. Meskipun Li Yunfei terlihat sangat rapi dan tampan dalam pakaian pengantin prianya, dia merasa pakaian itu sama sekali tidak cocok untuknya. Pakaian pengantin wanita jauh lebih cantik untuknya. Jas pernikahan itu dibuat khusus untuk Li Yunfei dan Yang Yunu, dan tentu saja, mereka akan mencobanya setelah selesai dibuat. Suara trompet suona bercampur dengan suara letupan petasan, dan prosesi penyambutan resmi dimulai. Kedua anak itu, gelisah di dalam tandu, mengintip keluar jendela untuk melihat Mao Dan menyalakan petasan. Mereka menyalakan petasan untuk menyeberangi jembatan, untuk melihat air, dan kapanpun mereka mau mereka juga bisa menyalakan petasan. Ini adalah petasan kecil. Mereka menyiapkan banyak, masing-masing berupa bundel panjang, dan setelah dinyalakan, petasan itu akan meledak dalam waktu sekitar 10 detik. Li Yunchong memiliki banyak rokok dan lusinan amplop merah di sakunya. Sebagian besar berisi uang receh, kebanyakan uang kertas 5 yuan dan 10 yuan. Bahkan beberapa uang kertas 1 yuan bercampur di dalamnya. Dompet itu tampak cukup kokoh, tetapi sebenarnya tidak dapat menampung banyak uang. Paling banyak hanya 60 atau 70 yuan. Nelayan tua itu sudah menunggu di tepi pantai. Ini sudah diatur sebelumnya, dan biasanya dia belum bekerja. Begitu mereka naik ke perahu, nelayan tua itu tersenyum dan memberi selamat kepada Li Yunfei. Pengantin pria terlihat sangat bersemangat hari ini. Semoga pernikahan kalian langgeng dan bahagia serta memiliki banyak anak. Setelah mengucapkan kata-kata baik, tanpa Li Yunfei berkata apapun, Li Yunchong memberinya amplop merah dan 2 bungkus rokok. Lagi pula, dia telah menyuruh seseorang bangun pagi-pagi untuk menunggunya, jadi dia tidak bisa mengabaikan sikap yang pantas. Sang tukang perahu tua, yang senang dengan hadiah-hadiah itu, menyipitkan matanya dan dengan cepat mengantar semua orang ke seberang. Petasan dinyalakan baik saat naik maupun turun perahu. Kedua anak itu, yang merasa petasan itu lucu,
bahkan mencoba merebut tas kecil berisi telur kucing dan petasan tersebut. Orang dewasa yang mengikuti di samping Tandu melihat ini dan segera memarahi kedua anak itu, menyuruh mereka untuk tidak bergerak-gerak. Meskipun 8 pria kuat sedang membawa Tandu dan tidak takut dengan berat kedua anak itu, mereka tidak dapat menahan guncangan anak-anak di dalam Tandu, yang akan membuat Tandu miring ke satu sisi. Saudari Li Yunfei adalah salah satu wanita dalam rombongan pengantin. Dia dan Bibi yang berperan sebagai mak comblang akan pergi ke rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga Yang Yunu sebelumnya, dan dia bahkan akan membantu pengantin wanita merias wajahnya. Tentu saja, mereka tidak perlu khawatir tentang riasan Yang Yunu. Lagi pula, jasa rias wajah disediakan gratis saat sesi foto pernikahan, dan dengan biaya tambahan, mereka bisa datang ke rumahnya. Yang Yunu menyebutkan di telepon bahwa, karena takut mereka terlambat, seorang wanita muda datang kemarin sore dan tinggal di rumah mereka khusus untuk merias wajahnya. Li Qinghe memarahi Mau Mau beberapa kali, lalu memarahi Tong Tong juga. Kedua anak itu segera patuh, menurunkan tirai, dan duduk kembali di Tandu. Karena letaknya sangat dekat dengan Chen Jiagou, Tandu tiba di pintu masuk desa dalam waktu sekitar 10 menit, diiringi musik dan kemeriahan. Penduduk desa, baik muda maupun tua, sudah menunggu di pintu masuk desa, meminta rokok dan uang sebagai perayaan. Li Yunchong sudah lama bersiap untuk menghadapi orang-orang asing ini. Dia mengeluarkan segenggam amplop merah dari saku celananya. Amplop-amplop itu sangat tipis dan berisi uang kertas 1 yuan. Beberapa berisi 5 lembar, beberapa berisi 7 atau 8 lembar, tetapi jumlah maksimumnya tidak lebih dari 10 yuan. Ia mengeluarkan segenggam amplop merah dan dengan santai melemparkannya. Siapapun yang mengambilnya boleh menyimpannya. Sementara kerumunan orang sibuk mengambil amplop merah, Tandu pengantin sudah lewat dengan lancar. Aturannya di sini adalah, begitu Tandu pengantin melewati pos pemeriksaan, Anda tidak lagi boleh mengejarnya untuk meminta apapun. Beberapa pemuda yang ingin membuat masalah bagi Li Yunfei dikepung oleh kerumunan orang yang mengambil amplop merah dan tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Tandu pengantin memasuki desa, dan mereka sangat marah hingga mengumpat. Li Yunfei, yang menunggang kuda tinggi, memiliki pandangan yang jelas, tetapi dia tidak memprovokasi mereka. Dia berpikir orang-orang ini tidak akan menimbulkan masalah, dan selama mereka tidak melewati batas, itu hanya untuk bersenang-senang, jadi dia akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Jika mereka ingin bertindak terlalu jauh, banyak orang akan menangani mereka. Sepupunya, Chen Sheng, telah mengumpulkan sekelompok teman dekat yang sudah menunggu di pintu masuk desa. Melihat bahwa mereka memasuki desa dengan lancar, mereka tidak datang untuk menyambut mereka. Sepupu keduaku, Chen Li, juga sudah kembali dari luar kota setelah bekerja. Li Yunfei belum bertemu dengannya, tetapi dia tidak akan tinggal diam. Jika terjadi sesuatu, dia pasti akan membantu. Sepupu keduaku memiliki temperamen yang mudah marah. Dia bekerja sebagai satpam atau penjaga keamanan di tempat lain. Jika bukan karena pengawasan ketat kakekku, dia pasti sudah terlibat dalam kejahatan terorganisir sejak lama. Tandu itu berhenti di gerbang rumah Yang Yunu. Beberapa wanita dan anak-anak berkumpul di luar gerbang. Mereka tidak menghentikan Tandu itu, tetapi hanya berada di sana untuk menyaksikan pemandangan tersebut. Dalam situasi seperti itu, melemparkan beberapa genggam permen biasanya akan membuat Tandu itu berhenti tepat di depan gerbang. Dari dalam halaman terdengar teriakan Yang Yudie, adik ipar, mengumumkan bahwa iring-iringan pernikahan telah tiba dan semua orang harus bersiap-siap. Jelas sekali apa yang sedang dia persiapkan, sebuah rintangan sulit untuk mencegah Li Yunfei masuk dengan mudah. Siapa di luar? Teriak Yang Yudie sambil berdiri di depan pintu bersama sekelompok saudari, bibi, dan wanita yang lebih tua. Meskipun pintunya berlubang dan orang-orang di dalam dan di luar dapat terlihat dengan jelas, mereka tetap menahan tawa, seperti biasanya saat-saat sulit seperti ini. Ini aku, saudara iparmu. Aku baru saja membelikanmu pakaian baru di kota, dan kau sudah tidak mengenaliku lagi? Li Yunfei menahan tawa, tampak seperti sedang menuduh seseorang. Gadis-gadis di sebelahnya, yang mungkin adalah kaki tangan Yang Yudie, tertawa terbahak-bahak dan menunjuk hidung Yang Yudie. Mengejeknya, nah, jadi kau sudah disuap. Pantas saja pertanyaanmu begitu lembut dan lemah, tanpa ketegasan sama sekali. Minggir, biar kami yang bertanya. Tidak, tidak banyak baju baru. Hanya satu. Oke? Kakak ipar, jangan menjebakku. Oke? Aduh, baiklah, jangan tarik bajuku. Kau bisa duduk di dekat pintu depan. Kata Yang Yudie sambil ditarik ke belakang. Seorang wanita kurus berkulit gelap berusia awal 20-an mengajukan pertanyaan keduanya, apa yang kamu lakukan di sini? Li Yunfei segera memasang wajah tersenyum dan menjawab, kakak ipar, aku datang untuk menjemput istriku. Terakhir kali aku datang untuk mengantarkan hadiah besar, aku bahkan bersulang untukmu beberapa kali. Aku tahu kau benar-benar bisa minum. Aku masih punya beberapa anggur enak di rumah. Kapanpun kau lewat dalam perjalanan ke pasar, pastikan untuk mampir ke rumahku. Aku akan meminta Yunu memasak beberapa hidangan lagi untukmu. Mendengar itu,
Wanita tersebut sangat gembira dan tertawa. Sungguh luar biasa. Saya suka anggur tua yang Anda bawa. Aromanya sangat harum. Saya bahkan masih memimpikan rasanya. Oh, jangan pisahkan saya. Biarkan saya mengobrol dengan saudara saya sedikit lebih lama. Sekelompok gadis di belakang mereka tampak tidak senang dan tertawa terbahak-bahak. Kakak ipar, kau pemabuk sekali. Kami sedang menghentikan mempelai pria. Apa yang kau bicarakan? Pergi sana, biarkan kami duluan. Beberapa gadis berdiri menghalangi pintu. Mengobrol di antara mereka sendiri. Ingin membawa istri? Itu tidak semudah itu. Sudahkah Anda menyiapkan amplop merah? Tentu saja. Nyonya-nyonya, beri saya kehormatan untuk lewat. Li Yunfei memberi isyarat, dan Li Uncong segera melangkah maju, memasukkan segenggam amplop merah ke tangannya. Adapun bagaimana membaginya, itu urusan mereka. Kali ini, setidaknya ada 10 amplop yang diselipkan. Amplop-amplop itu tebal dan berwarna merah, masing-masing berisi sekitar 60 yuan, yang jelas merupakan hadiah yang murah hati di kota Qinglong. Para wanita membagikan amplop merah, dan ketika mereka membukanya, mereka terkejut. Mereka bermaksud menggoda mempelai pria beberapa kali lagi, tetapi masing-masing menerima amplop berisi 60 atau 70 yuan, 3 atau 4 kali lebih banyak daripada yang lain. Mereka merasa sedikit malu untuk meminta lebih banyak. Baiklah, melihat betapa tulusnya kalian, kami akan sebelum gadis-gadis itu selesai berbicara. Yang Yudie menutup mulut mereka. Yang Yudie maju dengan tergesa-gesa, berkata dengan marah, kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Dia bahkan berani menjebakku barusan. Kita harus menanyakan beberapa pertanyaan lagi padanya. Adikku adalah wanita cantik terkenal di daerah ini. Jika kau ingin menikahinya, kau harus mengenalnya dengan baik. Izinkan aku mengujimu. Apakah kau tahu kapan ulang tahun adikku? Semua itu hanyalah pertanyaan-pertanyaan kecil. Dengan daya ingat Li Yunfei, dia pasti akan mengetahuinya dengan mudah dan hanya menyebutkannya begitu saja. Yang Yudie kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih tidak umum, termasuk ukuran sepatu, ukuran pakaian, dan hampir menanyakan ukuran bra. Yang Yudie sudah kehabisan pertanyaan, tetapi wanita di sebelahnya malah tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa akan memalukan jika terus bertanya. Ibu Yang Yudie, mungkin karena tak tahan mendengar tingkah laku putri keduanya di depan umum, meminta putranya, Yang Yulong, untuk membujuknya kembali dan, sekalian, membukakan pintu dan mempersilakan mempelai pria masuk. Menantu yang luar biasa. Jangan membuatnya lelah, pikirnya. Putri sulungku lebih dari puas menikah dengannya. HMPH. Baiklah, kau lolos dengan mudah hari ini. Karena kau telah berbuat salah padaku dan mengatakan kau membelikanku beberapa set pakaian, kau harus menebusnya dalam beberapa hari. Yang Yudie masih menyimpan dendam atas apa yang baru saja terjadi, lalu perlahan membuka pintu untuk mempersilakan Li Yunfei dan kelompoknya masuk. Bunyi trompet suona terdengar lagi. Li Yunfei turun dari gerbang, menuntun kudanya ke halaman, dan diikuti dari dekat oleh tandu pengantin. Beberapa kerabat perempuan yang datang menjemput pengantin kemudian memasuki rumah utama untuk menemuinya. Para pelayan yang membawa kotak-kotak itu kemudian mempersembahkan hadiah yang mereka bawa. Orang-orang yang Yunu akan menerima hadiah-hadiah itu, membawanya ke dapur, dan menyimpan apa yang seharusnya mereka simpan. Para kerabat perempuan yang datang menjemput pengantin wanita segera keluar dan mengatakan bahwa keluarga pengantin wanita menginginkan hadiah untuk mengantar pengantin wanita ke dalam kereta. Hadiah ini pada dasarnya adalah amplop merah. Sebuah kebiasaan yang baru muncul dalam 2 tahun terakhir, dan itu tidak baik maupun buruk. Jika hanya amplop merah biasa dan jumlahnya tidak ditentukan, itu tidak masalah. Tetapi jika ada jumlah yang ditentukan, dan pengantin pria tidak mampu membayarnya, banyak pengantin baru akan bertengkar, dan terkadang pernikahan bahkan mungkin dibatalkan. Karena adat ini sudah ada, keluarga Li Yunfei sudah melakukan persiapan dan tidak ingin Yang Yunu kehilangan muka. Ketika ditanya berapa biaya yang akan dikenakan oleh Mak Comblang, Mak Comblang itu tersenyum dan berkata itu terserah padanya. Keluarga wanita itu mudah diajak bicara dan tidak peduli dengan uang. Mereka hanya menginginkan reputasi yang baik. Li Yunfei mengerti, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Li Uncong mengeluarkan sebuah kantong sutra merah tebal dari tasnya. Di dalamnya terdapat 9.999 yuan, yang melambangkan umur panjang. Membawa amplop merah ini kemanapun bukanlah hal yang memalukan. Setelah beberapa amplop merah dibagikan, keluarga Yang Yunu tidak punya cara untuk mempermalukannya. Amplop merah itu membuat mereka terdiam. Ayah mertuanya, Yang Wending, juga seorang pria yang lugas. Karena tidak ingin kerabat dan teman-temannya membuat keributan lebih lama, dia melambaikan tangannya dan berkata, waktu yang baik telah tiba. Cepatlah naik ke tandu. Siapa yang tahu kapan waktu yang tepat? Tentu saja, Mak Comblang itu tersenyum dan mengambil alih, berteriak, pengantin wanita sedang naik ke tandu. Suara trompet suona dan petasan terdengar hampir bersamaan, dan halaman itu langsung kembali ramai dalam sekejap. 2 anak yang membawa tandu mengikuti para pengiring pengantin ke kamar tidur Yang Yunu. Yang Yunu, mengenakan gaun pengantin merah bermotif phoenix, duduk anggun di kepala ranjang,
Kerudung merahnya sudah menutupi wajahnya. Ia hanya bisa mendengarkan tawa dan obrolan semua orang, tak mampu mengangkat kerudungnya sendiri. Adik laki-laki yang Yunu berjalan mendekat, mengucapkan sesuatu, dan bersiap untuk menggendong adiknya ke tandu pengantin. Sejak saat ia naik ke tandu, kaki pengantin wanita tidak diperbolehkan menyentuh tanah. Beberapa wanita membantu Yang Yunu, menjaga kerudung merahnya agar tidak terjatuh secara tidak sengaja. Dua anak, satu di setiap sisi, mengikuti pengantin wanita keluar dari kamarnya. Pada saat itu, Ibu Yang Yunu memberikan masing-masing dari dua anak yang membawa tandu sebuah amplop merah, mengucapkan beberapa kata pujian, dan menyuruh mereka untuk terus mengikuti dan tidak teralihkan perhatiannya. Pengantin wanita menaiki tandu pengantin, dan Li Yunfei menaiki kudanya. Kemudian, Mak Comblang memerintahkan tandu untuk diangkat. Diiringi suara petasan, iring-iringan itu perlahan berjalan keluar dari rumah Yang Yunu. Dalam perjalanan pulang, anak-anak yang membawa tandu mengikuti orang dewasa dan tidak lagi bisa menaiki tandu pengantin. Pada saat itu, Li Yunfei, sebagai mempelai pria, hanya perlu menunggang kudanya dan tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Semua urusan ditangani oleh kerabat dan teman-teman dalam prosesi pernikahan. Para pemuda yang menghentikan penduduk desa ketika mereka tiba tidak terlihat dimanapun. Mereka tidak ditemukan di tengah kerumunan. Setelah menghentikan mereka sekali saat kedatangan, penduduk desa merasa malu untuk melakukannya lagi saat kembali. Mereka hanya mengizinkan anak-anak datang dan meminta permen pernikahan, lalu dengan patuh memberi jalan. Li Yunfei melirik tandu itu dan diam-diam menghela napas lega. Pengantin wanita akhirnya dibawa keluar dari desa mereka. Setelah dibawa ke dalam keluarga, dia akan menetap, memiliki istri, dan memiliki anak di masa depan. Dia seharusnya bahagia menjalani kehidupan yang damai dan tenang seperti ini, bukan? Meskipun sebelumnya ia tidak terlalu peduli pada Yang Yunu. Setelah putus dengan mantan pacarnya, ia tiba-tiba menyadari bahwa sepupu kecilnya, yang telah menunggunya selama bertahun-tahun, juga memiliki tempat yang penting di hatinya. Justru karena cinta pernikahan ini terjadi, pernikahan paksa tidak akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Setelah menyeberangi sungai, Anda akan menemukan villa Li Yunfei, yang juga akan menjadi tempat pernikahan mereka. Orang tuanya sudah menunggu di persimpangan utama. Ketika mereka melihat tandu pengantin kembali, mereka berteriak kegirangan dan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan rangkaian petasan terpanjang, yang akan dinyalakan sepanjang jalan menuju upacara pernikahan. Kakek dan nenek Li Yunfei tersenyum lebar saat menerima ucapan selamat dari penduduk desa. Mungkin karena mereka memiliki harapan yang terlalu tinggi untuk Li Yunfei, mereka sangat menghargainya, mengerahkan upaya ekstra baik dalam studinya maupun pernikahannya. Tidak heran paman dan bibinya merasa iri dan kesal. Karpet merah telah dibentangkan di halaman villa, langsung menuju aula utama. Tandu diparkir di tengah halaman, dan pengantin wanita diiringi oleh kerabat perempuan dari keluarga pengantin wanita. Li Yunfei telah turun dan berdiri di samping tandu, memegang tangan pengantin wanita dan menuntunnya selangkah demi selangkah menuju aula utama. Saat menaiki tangga, ada sebuah anglo. Li Yunfei tidak ingat adatnya. Beberapa keluarga akan menyiapkan satu, sementara yang lain tidak memiliki apapun. Mereka akan langsung pergi ke aula utama untuk beribadah kepada langit dan bumi, memasuki kamar pengantin, lalu mengadakan jamuan makan. Sambil memegang tangan Yang Yunu, dia dengan lembut melangkahi anglo, menaiki dua anak tangga, dan akhirnya memasuki ruang tamu. Di sana terdapat meja dupa dengan lilin naga dan phoenix yang menyala, dan sebuah tempat pembakar dupa di tengahnya. Orang tua Li Yunfei duduk di sisi meja. Yang memimpin upacara adalah kakek keempatnya, yang wajahnya yang biasanya tegas dan serius akhirnya tersenyum. Li Yunfei dan Yang Yunu berdiri berdampingan di depan meja dupa. Ia bisa merasakan lapisan keringat halus di telapak tangannya. Jarang sekali melihat ahli bela diri ini begitu gugup menjelang upacara pernikahan. Sepertinya istrinya cukup gelisah. Pertama-tama, bersujudlah kepada langit dan bumi. Setelah mengucapkan beberapa kata berkat, kakek keempat Li Chunyi langsung ke acara dan mulai memimpin upacara pernikahan. Teman-teman Li Yunfei dan teman-teman Yang Yunu semuanya sibuk mengambil foto. Dulu, teman-teman akan bertepuk tangan dengan antusias di pesta pernikahan. Tetapi zaman telah berubah, dan cara pesta pernikahan diselenggarakan pun mengalami evolusi yang halus. Membungkuk kepada orang tua untuk kedua kalinya. Suami dan istri saling membungkuk. Setelah keduanya saling memberi hormat, mereka akhirnya mendengar petugas upacara mengumumkan, upacara telah selesai, antar mereka ke kamar pengantin. Beberapa kerabat perempuan segera mengelilingi Yang Yunu, membantunya berdiri, dan membawanya ke kamar tidur mereka. Jiang Qingqin memegang kamera Hudahai dan merekam seluruh upacara pernikahan. Baru kemudian dia bisa bernapas lega, dan temannya di sebelahnya tertawa dan berkata, upacara pernikahan akhirnya selesai. Yuenu sangat cantik, aku selalu khawatir seseorang akan datang dan menculiknya di tengah jalan. Kau terlalu banyak menonton film, ya? Tapi bahkan jika ada upaya penculikan di pesta pernikahan, mereka tidak akan bisa mendekati Li Yunfei. Di pintu masuk desa Chenjiagou, berapa banyak orang yang kau lihat di bawah sepupunya untuk melindunginya?
Begitu masuk ke dalam Li Jiashai, tidak ada yang berani membuat masalah. Hei, kenapa banyak sekali pria yang bergegas masuk? Ini mengganggu pengantin baru. Cepat, halangi pintu dan jangan biarkan mereka masuk. Li Qinghe dan sekelompok wanita muda menghalangi pintu dan mencegah orang masuk. Sementara itu, Mao Dan, Li Yunchong, Dan Yu, Li Qinghu, Li Qingmu, dan yang lainnya telah membuat pengaturan, berdiri di depan dan menawarkan rokok serta permen pernikahan. Singkatnya, mencegah orang-orang ini memasuki kamar pengantin. Beberapa pria di desa takut pada Li Yunfei dan tidak akan membuat masalah. Mereka hanya berusaha mendapatkan rokok dan permen. Orang-orang yang paling berkuasa di desa adalah keluarga kepala desa. Tetapi kepala desa, Li Tianlai, berdiri di pintu mengobrol dengan Li Chunqiu. Siapapun yang berani melangkah terlalu jauh akan ditampar. Putranya, Li Zuangzuang, bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya, hanya bersembunyi di balik orang-orang dan meminta permen pernikahan. Li Yunfei mengobrol dengan semua orang sambil tersenyum, menerima ucapan selamat dan tawaran rokok yang berulang kali diberikan kepadanya. Karena pernikahannya diadakan di pagi hari, pengantin wanita tidak perlu menunggu sepanjang hari dengan kerudung merahnya. Setelah sarapan, akan ada upacara di mana dia pergi ke dapur, dan sebelum itu, Li Yunfei akan mengangkat kerudung merah pengantin wanita. Sebelum semua orang selesai sarapan dan para tamu undangan masih minum dan makan, teman-teman Li Yunfei dan Yang Yunu mulai gelisah. Mereka bersikeras untuk menyaksikan mereka membuka kerudung dan menambahkan beberapa keintiman pernikahan, seperti menggigit apel. Apa yang seharusnya menjadi pernikahan tradisional agak menyimpang di sini. Namun, karena semua anak muda menginginkan suasana meriah, dan dengan persetujuan Yang Yunu, tidak apa-apa untuk ikut bersenang-senang. Jadi, ketika Li Yunfei mengangkat kerudung merah pengantin wanita, itu bukan larut malam, tetapi saat keduanya sedang minum anggur pernikahan. Sekelompok teman mengambil foto dengan heboh. Saat menggigit apel, wajah Li Yunfei dipenuhi dengan banyak bekas lipstik dari Yang Yunu. Seseorang mengambil foto dan mempostingnya di Weibo. Ibu Li Yunfei, Chen Xiuzi, masuk. Melihat menantunya yang berharga, dia tidak bisa membiarkannya diintimidasi. Dia berkata sudah waktunya bagi menantunya untuk pergi ke dapur dan berhenti membuat masalah di kamar pengantin. Semua orang menghormati Chen Xiuzi, dan Yang Yunu akhirnya dibebaskan. Dengan wajah memerah, dia pergi bersama ibu mertuanya. Upacara menuju kompor sangat sederhana. Ibu mertua menaburkan beras di atas kompor, dan pengantin wanita membersihkannya dengan sapu kecil. Jika ibu mertua puas, dia akan memberikan amplop merah dan mengubah alamatnya menjadi ibu atau ibu mertua. Di beberapa tempat, pengantin wanita mengubah alamatnya menjadi alamat orang tuanya saat menyajikan teh. Singkatnya, beberapa kebiasaan digunakan untuk membuat pengantin wanita merasa bahwa ini adalah rumahnya mulai sekarang. Dan beberapa tradisi digunakan untuk membantu pengantin wanita mengubah pola pikirnya secepat mungkin. Sekitar pukul 10 pagi, Chu yang datang jauh-jauh dari ibu kota provinsi untuk menghadiri pesta pernikahan, ditemani oleh seorang sopir dan dilengkapi dengan perlengkapan pelindung lengkap. Ketika para tamu keluar dari mobil untuk membantu Chu yang membawa hadiah, mereka semua terkejut. Chu yang khawatir ada yang mengambil foto dan mengunggahnya ke internet, jadi dia menyuruh sopir untuk menunggu di dalam mobil. Dia mengenakan setelan biasa, tampak gagah dan cukup menarik bagi wanita. Aku ada misi hari ini, dan dalam perjalanan kembali ke unit, aku secara khusus meminta izin kepada komandan untuk datang ke sini. Senjata dan perlengkapan pengemudi belum dikembalikan ke tempat penyimpanan. Nanti aku akan mengirimkan makanan untuknya saat kita makan, agar dia bisa makan di dalam mobil. Chu yang menjelaskan kepada Li Yunfei, khawatir ada yang salah paham dan mengatakan bahwa dia selalu memiliki tentara bersenjata lengkap sebagai pengemudinya. Mudah saja mengatakannya. Sebagian besar orang di sini berasal dari desa. Mereka hanya akan iri dan terkejut. Tidak akan ada yang mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Li Yunfei berkata, sambil mengambil hadiah pernikahan dari Chu Yang dan meminta orang yang bertugas mencatat daftar hadiah untuk menuliskannya. Dia tidak membukanya di depan umum, karena tidak ada kebiasaan membuka hadiah tamu di depan umum di sini. Chu yang sedang berbicara dengan Li Yunfei dan mengangguk kepada beberapa teman yang dikenalnya. Ia hendak menyuruh Li Yunfei untuk melanjutkan urusannya dan tidak mengkhawatirkannya ketika ia mendongak dan melihat San Daqi dimarahi oleh Nenek Fu, yang menarik telinganya. Chu yang langsung terkejut dan mulutnya ternganga. Ia meraih pakaian Li Yunfei dan bertanya dengan heran. Bagaimana kau mengenal kepala instruktur brigade kita, San? Apakah dia datang jauh-jauh ke sini untuk pernikahanmu? Instruktur kepala San? Maksudmu San Daqi? Kau juga mengenalnya? Apakah dia pernah mengajar kalian? Li Yunfei sama terkejutnya. Lagi pula, ada banyak unit militer, dan dia hanya tahu bahwa San Daqi pernah menjadi instruktur kepala militer, tetapi dia tidak tahu unit mana yang dipimpinnya. Chu yang berkata dengan bersemangat, tentu saja aku mengenalnya. Instruktur utama ini bukan hanya instruktur utama dari unit tertentu. Dia adalah, biar kukatakan begini,
Semua elit di unit-unit tersebut melalui berbagai tahapan seleksi untuk mendapatkan kesempatan menerima pelatihan dari instruktur utama San. Dia adalah salah satu instruktur utama dari seluruh pasukan kita, dan buku-buku pelajaran gulat dan pertempuran yang saat ini digunakan oleh pasukan khusus kita ditulis sendiri olehnya. Ayo, izinkan aku mengenalkannya padanya. Aku ingin tahu apakah dia masih mengingatku. Selama pelatihan khusus kita, dia memanggilku, teman desa kecil. Melihat penampilan Chu Yang bersemangat dan gugup, Li Yunfei tidak begitu mengerti, tetapi dia tidak menolak dan pergi bersamanya menemui Sandaki dan istrinya. Ketika Nenek Fu melihat seseorang datang, dia melepaskan telinga Sandaki dan berkata kepada Li Yunfei sambil tersenyum, "Fua, hari ini banyak tamu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang kami para orang tua. Kami punya makanan dan minuman, dan ada pertunjukan yang meriah untuk ditonton. Kamu tidak perlu datang untuk mengurus kami." Nenek Fu, begini ceritanya. Teman saya ini adalah seorang prajurit aktif yang menerima pelatihan khusus dari kakek San. Dia menghormati gurunya dan datang ke sini khusus untuk memberi hormat, jelas Li Yunfei sambil menunjuk Chu Yang. Sandaki menatapnya tajam, mencondongkan telinganya dengan berlebihan dan berteriak, "Kapan kau pernah memanggilku kakek? Apakah matahari terbit di barat hari ini? Bukankah kau selalu memanggilku, Pak Tua San?" Li Yunfei tertawa dan berkata, "Hari ini adalah hari pernikahanku, aku tidak akan berdebat denganmu. Katakan apapun yang kau mau, aku tidak akan melawanmu." Sandaki melotot, masih ingin membuat keributan, tetapi Nenek Fu menarik telinganya dan langsung membungkamnya. Bahkan petarung terhebat di militer pun tak bisa lepas dari cengkraman istrinya. Chu yang sedikit malu, jadi dia segera berdiri tegak, memberi hormat dan berkata, "Halo, Kepala Instruktur San, nama saya Chu Yang, dan saya adalah peserta pelatihan dari kelas pelatihan khusus ke-9326 Anda. Saya di sini untuk melapor kepada Anda dan meminta instruksi Anda." Li Yunfei agak bingung mengapa Chu Yang, seorang perwira yang cakap, begitu mengagumi Sandaki. Mungkin dia belum pernah bertugas di militer dan tidak mengetahui situasi di sana. Melihat Sandaki sekarang, dia tiba-tiba bersikap seperti seorang tetua, mengangguk sedikit, ramah dan mudah didekati. Dia bertukar beberapa kata sopan dengan Chu Yang, lalu mengobrol tentang hal-hal sehari-hari. Tiba-tiba, dia sepertinya teringat sesuatu, lalu tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Chu Yang, memanggilnya teman desa kecil, dan mengatakan bahwa dia pasti akan mengajaknya minum beberapa gelas di jamuan makan nanti. Karena mereka sudah asyik mengobrol, Li Yunfei memutuskan untuk tidak menyela. Tepat saat itu, Luo Peng, manajer umum perusahaan investasi pariwisata, tiba. Dia juga teman sekelas Li Yunfei, membawa setumpuk dokumen dan melaporkan pengaturan akomodasi para tamu. Menjelang akhir tahun, kru film telah beristirahat, dan sebagian besar anggota keluarga yang datang menjenguk dokter juga telah pulang karena Li Chunqiu pergi ke pegunungan. Saat ini, hotel Rumah Bambu sangat sepi, dan meskipun ada tamu yang tidak pulang, atau tamu yang terlalu banyak minum, mereka masih bisa ditampung. Sementara itu, Luo Peng meminta izin cuti kepada Li Yunfei, dengan mengatakan bahwa setelah menyelesaikan pernikahannya, ia harus kembali ke kampung halamannya di Tiongkok Timur Laut untuk Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek adalah festival terpenting bagi masyarakat Tiongkok, waktu untuk berkumpul kembali dengan keluarga. Li Yunfei setuju tanpa ragu-ragu, berjanji untuk membayar gaji dan bonusnya secara penuh, dan juga menyiapkan beberapa hadiah pribadi untuk Luo Peng untuk dibawa ke keluarganya. Wali kota Wu Xiaoyu ternyata datang ke pernikahannya. Dia tampak sudah berada di sana cukup lama, dan Yang Yunu menemaninya. Setelah melihat Li Yunfei, dia datang khusus untuk mengucapkan selamat dan bertukar beberapa candaan. Ia tampak telah pulih dari bayang-bayang kemalangan keluarganya. Dengan banyak senyum di wajahnya, mengobrol dan tertawa, dan pesona percaya dirinya yang unik dapat membawa energi tak terbatas kepada orang lain. Yang Yunu tampak menikmati percakapannya dengan Li Yunfei, dan secara pribadi menyebutkan bahwa ia menyukai kepribadian wali kota Wu dan menganggap luar biasa bahwa ia menjadi wali kota di usia yang begitu muda. Li Yunfei tidak bermaksud untuk mengecilkan hati Yang Yunu. Awalnya ia ingin mengatakan bahwa jika keluarga wali kota Wu tidak mengalami masalah, ia mungkin telah menjadi wakil kepala kabupaten atau sekretaris partai kota dalam 1 atau 2 tahun. Tentu saja, sekarang keluarganya sedang dalam masalah, ia hanya bisa dengan jujur dan mantap menaiki tangga karir. Mungkin tetap menduduki kursi wali kota kota Qinglong selama lebih dari 10 tahun. Villa Li Yunfei ramai dengan aktivitas, sementara peternakan Shou Yao, yang hanya dipisahkan oleh sungai, tampak sangat sepi. Qin Yao berdiri di balkon yang dingin, bersandar pada ambang jendela semen kasar yang belum selesai, menatap pemandangan pernikahan yang ramai, secercah penyesalan dan kebencian yang hanya dia yang mengerti terlintas di matanya. Tangannya yang halus dan seputih salju menggoreskan beberapa tanda di ambang jendela yang kasar, tetapi dia tetap tidak menyadarinya. Dia merasa pernikahan ini seharusnya menjadi miliknya. Dia seharusnya menikmati ucapan selamat dari semua orang. Dia seharusnya menikmati kekayaan Li Yunfei yang melimpah tetapi, dalam sekejap kelemahan, dia memutuskan hubungan dengannya. Sebelumnya, dia bersikap acuh tak acuh,
Berpikir bahwa putus hubungan bukanlah masalah besar, siapa yang tidak bisa hidup tanpa siapa? Tapi sekarang dia membenci ibunya. Dan terlebih lagi, dia membenci dirinya sendiri. Apa hebatnya menikahi gadis desa? Apa hebatnya membanggakannya? Apakah yang Yunus secantik aku? Apakah dia semenarik aku? Apakah dia seberpendidikan aku? Dasar bajingan, aku tidur denganmu selama bertahun-tahun, dan kau berpura-pura miskin dan menyedihkan. Aku baru saja putus denganmu, dan sekarang kau bernilai jutaan. Apa kau bercanda? Li Yunfei, aku membencimu. Qin Yao semakin marah, menggigit bibirnya hingga berdarah. Pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka, dan embusan angin dingin menerpa masuk, membuat Qin Yao menggigil. Sayang, apa yang kamu lakukan di sini? Jendela di lantai atas belum tertutup rapat. Terlalu dingin, jangan sampai kedinginan. Suara Su Jingshou terdengar dari ambang pintu. Qin Yao dengan cepat mengubah ekspresinya, berbalik sambil tersenyum, dan berkata, aku merasa pengap di lantai bawah, jadi aku naik ke atas untuk menghirup udara segar. Siapa sangka suara dari sebelah rumah akan sangat mengganggu. Semua permainan dan keriuhan itu, sungguh mengerikan. Aku baru saja akan turun ketika kau datang. Sebentar lagi tahun baru Imlek, dan sayuran di ladang sudah hampir habis. Apakah kau berencana kembali ke kota sore ini? Su Jingshou tampak tidak menyadari tingkah laku Qin Yao yang tidak biasa dan terus tertawa. Kenapa pulang secepat ini? Aku tidak ingin mendengar orang tuaku mengomel. Karena kejadian terakhir kali, mereka masih belum memaafkan kita, dan pulang hanya akan menjadi mimpi buruk. Jika rumah di sini direnovasi, aku bahkan tidak ingin pulang untuk tahun baru. Hanya kita berdua yang akan merayakan tahun baru di sini. Qin Yao mendengarkan tanpa menunjukkan emosi sedikit pun, malah merasakan kejengkelan yang aneh. Tiba-tiba dia berteriak, tahun baru macam apa ini? Kita tidak punya apa-apa. Kita bahkan tidak bisa menutup jendela dengan rapat, jendelanya berangin dari segala sisi. Kompor sudah mati hampir sepanjang hari. Apakah kau sudah menyalakannya kembali? Toilet seharusnya sudah dibersihkan kemarin. Kau bilang akan mempekerjakan pekerja. Tapi kenapa belum juga menemukan? Ibuku sudah berkali-kali mendesakku untuk pulang kampung untuk tahun baru. Jika bukan karena menghabiskan waktu bersamamu, aku pasti sudah pulang sejak lama. Kita tidak menghasilkan uang tahun ini, akui saja dengan berani. Musim semi berikutnya, kita akan mulai lagi. Apa gunanya terus-menerus melarikan diri? Aku sudah tidak peduli lagi. Aku akan pulang sore ini. Wajah Su Jingshou juga memerah. Dia menatap Qin Yao lama sekali sebelum berkata, mereka akan menikah, kenapa kau melampiaskannya padaku? Jangan kira aku tidak bisa melihat tipu dayamu. Menyesal sekarang? Masih belum bisa melupakan pria tampan itu, ya? Sadarlah, dasar bodoh. Mereka sudah menikah, kenapa kau masih begitu terobsesi dengan mereka? Mendengar itu, Qin Yao menjerit seperti anak kucing yang ekornya terinjak. Tidak, aku tidak. Aku sama sekali tidak memikirkannya. Aku dan Li Yunfei sudah putus sejak lama. Kau, seorang pria dewasa, yang tidak bisa melupakan masa laluku, kan? Aku jujur padamu sebelum kita mulai berpacaran. Aku pernah menjalin hubungan dengan Li Yunfei, tapi sudah berakhir. Aku ulangi lagi, sudah berakhir sejak lama. Wajah Su Jingshou memerah, dan dia meraung seperti singa yang marah. Sudah selesai? Siapa yang berani menyebut nama Li Yunfei saat mereka mencapai klimaks? Pria mana yang bisa menahan penghinaan ini? Jika aku tidak begitu menyukaimu, aku pasti sudah mengusirmu dari tempat tidur sejak lama. Hari ini adalah pernikahan orang lain. Mengapa kau melampiaskannya padaku? Jika kau benar-benar melupakan Li Yunfei, menikahlah denganku tahun ini, dan kita akan mengadakan pernikahan di sini juga. Aku jamin itu tidak akan kalah megahnya dari pernikahannya. Qin Yao terstunet. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi. Suasana sangat sunyi, hanya angin menderu yang berhembus melalui celah-celah jendela seperti siulan mengejek. Qin Yao tampak malu dan terkejut. Setelah beberapa saat, dia tergagap, begitukah? Aku tidak tahu, apa kau yakin mendengarku dengan benar? HMPH. Pikirkan sendiri. Wajah Su Jingshou pucat pasi, sangat marah hingga ia tak bisa bicara untuk waktu yang lama. Ia marah pada Qin Yao dan pada dirinya sendiri. Mereka telah bersama begitu lama, dan ia telah berusaha keras, tetapi sulit untuk membuatnya merasa senang bahkan sekalipun. Ketika akhirnya ia mencapai puncaknya, Qin Yao malah menyebut nama pria lain. Setelah beberapa kali terluka oleh kejadian serupa, Su Jingshou dihantui oleh trauma psikologis dan tidak lagi antusias dengan hal ini. Ia bahkan kesulitan ereksi. Keheningan canggung kembali menyelimuti ruangan, begitu sunyi hingga hanya suara angin yang terdengar. Hubungan antara keduanya seperti jendela yang membiarkan angin masuk dari segala arah, dan retakan yang jelas mulai muncul. Aku akan turun dan menyalakan api lagi. Itu seharusnya tidak menunda pembuatan makan siang. Jika semua cara gagal, masih ada 2 ember mie instan. Aku bisa merebus air di ketel listrik dan itu seharusnya cukup untuk mengisi perut kita. Setelah mengatakan itu,
Su Jingshou berinisiatif minggir dan berbalik untuk pergi. Qin Yao, merasa bersalah, menjatuhkan diri ke tanah. Setelah memikirkannya dengan saksama, sepertinya memang ada sesuatu seperti itu. Mungkin karena dia terlalu banyak menghabiskan waktu dengan Li Yunfei, sehingga kenangan tentangnya terukir dalam-dalam di benaknya. Pertama kali, kedua kali, ketiga kali, sepertinya setiap kali tak terlupakan, setiap kali memiliki cerita yang membuatnya malu sekaligus bersemangat. Ia berpikir melupakan Li Yunfei akan mudah. Ia hanya perlu mencari pria baru. Orang sering mengatakan cara terbaik untuk melupakan sebuah hubungan adalah dengan memulai hubungan baru, tetapi menerapkan hal ini pada dirinya sendiri. Qin Yao merasa sangat sulit. Bahkan saat bermesraan, ia harus memikirkan Li Yunfei untuk mencapai kepuasan. Dalam keadaan seperti itu, ada kemungkinan ia akan memanggilnya dengan nama yang salah. Suara petasan di sebelah sekali lagi mengganggu lamunan Qin Yao yang malu-malu. Itu adalah petasan untuk memberi isyarat agar tamu duduk, yang berarti makan akan segera dimulai. Mereka yang tidak hadir, baik muda maupun tua, harus segera datang. Jadi petasan itu juga disebut petasan ajakan tamu atau petasan pembuka jamuan makan. Semua orang sudah duduk ketika mereka mendengar suara klakson kapal di luar. Hampir bersamaan, telepon Li Yunfei berdering, dan ketika dia menjawab, ternyata sekretaris Ju yang menelepon. Saudara Yunfei, maafkan kami karena terlambat. Ya, benar. Wali Kota Huang mendengar tentang pernikahan Anda dan sengaja membatalkan pekerjaannya yang penting untuk datang dan menghadiri pesta pernikahan Anda. Perjalanannya sulit, dan memilih hadiah juga memakan waktu cukup lama. Jadi kami baru saja tiba di gerbang pertanian. Sekretaris Ju berkata dengan nada meminta maaf, seolah tahu bahwa begitu undangan pesta diumumkan, para tamu akan segera mulai makan, jadi dia segera memanggil Li Yunfei untuk mengatur meja di tempat mereka tidak akan mulai makan, untuk menghindari mempermalukan Wali Kota Huang. Li Yunfei tentu memahami prinsip ini. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, panggilan telepon itu menyampaikan makna yang sama. Jadi, setelah mendengar bahwa Wali Kota Huang juga telah tiba, Li Yunfei bergegas ke meja kakeknya dan meminta para tetua untuk tidak menyentuh sumpit mereka, tetapi menunggu tamu penting ini. Mengingat status Wali Kota Huang, ia hanya bisa duduk di meja ini. Di antara teman-teman Li Yunfei, ada beberapa orang yang sangat kaya dan berpengaruh, tetapi mereka adalah generasi muda, dan Wali Kota Huang akan merasa tidak pantas duduk di sana. Kakeknya pernah mengobati penyakit Wali Kota Huang, dan dengan bantuan itu, keduanya akan memiliki kesamaan. Selain itu, status Sandaki dan istrinya tentu cukup terhormat untuk menemani Wali Kota Huang. Setelah menata meja, Li Yunfei bergegas ke pintu masuk pertanian untuk menyambut mereka. Wali Kota Huang tampaknya baru saja keluar dari mobilnya, dan setelah berjabat tangan dengan Li Yunfei, ia langsung melontarkan serangkaian keluhan panjang. Dasar anak bodoh, kau benar-benar memperlakukanku seperti orang asing. Kau bahkan tidak memberitahuku tentang acara sebesar pernikahanmu. Terlepas dari kebaikan kakekmu kepadaku, berdasarkan hubungan kita, seharusnya kau tidak merahasiakannya dariku. Haha, Xiao Ju melakukan hal yang benar kali ini, kalau tidak aku akan menyesalinya seumur hidupku, kata Wali Kota Huang sambil menepuk bahu Li Yunfei. Li Yunfei hanya bisa meminta maaf. Terlepas dari apakah kata-kata Wali Kota Huang benar atau salah, kata-katanya sempurna dan tulus. Keduanya berjalan berdampingan menuju villa. Sementara Sekretaris Ju mengikuti di belakang dengan senyum, membawa hadiah. Dia tahu bahwa kali ini dia telah mengambil keputusan yang tepat. Wali Kota Huang memang memperlakukan Li Yunfei dengan hormat dan sangat menghargainya. Sosok Biksu Huyan muncul di persimpangan jalan, memegang tasbih dan melantunkan kitab suci dalam diam. Melihat sosok Li Yunfei yang pergi bersama para tamunya, senyum misterius muncul di wajahnya. Pendeta Tao muda, King Feng, dengan malas meregangkan tubuhnya dan muncul di persimpangan yang sama pada saat yang tidak tepat. Hanya beberapa langkah dari biksu itu. Dia menghela napas. Apakah kau terpengaruh oleh pernikahan orang lain? Seorang biksu, begitu dia meninggalkan biara, tetaplah seorang manusia. Seorang kasim, meskipun dia meninggalkan istana, tetaplah seorang kasim. Huian berkata dengan sungguh-sungguh, Amitabha, kita para biksu harus berhati-hati dengan ucapan dan perbuatan kita. Mengapa kau mengatakan hal seperti itu, Taois kecil? Aku hanya melafalkan beberapa ayat suci dalam hati untuk memberkati dermawan Li. Aku tidak memiliki pikiran jahat atau niat buruk. Mengapa aku harus menimbulkan masalah? King Feng menunjukkan sedikit nada mengejek yang meremehkan. Saya harap beberapa biksu bisa sependapat. Karena Tuan Muda Huyan begitu baik hati melantunkan sutra untuk kakak senior saya, mengapa Anda tidak pergi dan meminta secangkir anggur perayaan, agar Anda dapat ikut berbahagia dan memberkati beliau dengan lebih baik? Kesalahpahaman Anda tentang biksu sederhana ini terlalu dalam dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Saya tidak akan menimbulkan masalah lagi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Huyan berbalik untuk pergi. Tepat saat itu, King Feng berseru kaget ketika sebuah mobil polisi melaju kencang menuju pintu masuk pertanian dari arah selatan, dengan sirene meraung-raung.
Empat polisi keluar dan memasuki villa Li Yunfei dengan ekspresi serius. Su Jingshou, yang sedang menjaga api di atas kompor, memperlihatkan senyum sinis di wajahnya dan berkata dengan gigi terkatup, "Li Yunfei, kau sudah keterlaluan. Apa kau pikir aku tidak punya kekuatan untuk melawan? Jika kau tidak membiarkanku bersenang-senang, aku juga tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Pernikahan yang bahagia? HMPH, habiskan saja di penjara." Tepat saat itu, teleponnya berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat itu adalah sepupunya, Yin Sueyan, yang menelepon. Su Jingshou ragu sejenak, lalu menekan tombol jawab. "Sepupu, hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu dengan apa yang kau minta. Kita benar-benar telah menyinggung perasaan Li Yunfei kali ini. Hari ini adalah hari pernikahannya, dan kita malah membiarkan polisi datang ke rumahnya dan menangkapnya." Suara Yin Sueyan yang khawatir terdengar melalui telepon. Su Jingshou menggeram dengan suara agak histeris, "Apakah kau sudah lupa bagaimana dia mempermalukan kita? Aku tidak peduli dia hidup atau mati, lebih baik dia mati di penjara. Kita akhirnya menemukan bukti, perlawanan kekerasan terhadap penegak hukum, bukankah akan sia-sia jika tidak menggunakannya di saat yang paling krusial?" Yin Sueyan masih khawatir. "Baiklah, sepupu, tapi aku tidak berani memberitahu kakek tentang ini. Jika dia marah, jangan salahkan aku." Su Jingshou berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, keluargaku sudah dalam keadaan kacau seperti ini. Aku akan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensinya. Bahkan jika seseorang melindunginya, mengganggu pesta pernikahannya setidaknya akan melampiaskan amarah kami. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kakakmu Fang Xiaoming? Apakah keluarganya bersedia membalas dendam? Aku sudah memberitahu kakakku tentang pernikahan Li Yunfei. Dia tidak mengatakan apa-apa saat itu, tetapi mengingat kepribadiannya, dia mungkin akan membalas dendam. Aku mendengar suara sirene di sana. Apakah mobil polisi sudah tiba? Apakah Kapten Lu memimpin tim? Kapten Lu? HMPH, dia sampah yang tidak berguna. Terakhir kali dia dikutuk seperti cucu dan hanya berhasil mempertahankan posisinya berkat koneksi kakekku. Kali ini kau memintanya untuk membantu, dan dia hanya mengirim 4 anak buahnya. Dia bahkan tidak muncul sendiri." Su Jingshou melihat melalui celah di jendela ke arah villa Li Yunfei dan dapat melihat sosok yang buram. "Sekarang polisi sudah datang, serahkan saja pada takdir. Aku akan menutup telepon sekarang." Dengan itu, Yin Sueyan menutup telepon dengan cemas, seolah tak ingin lagi mendengar keluhan sepupunya. Li Yunfei baru saja membantu wali kota Huang duduk, berniat untuk minum di meja istrinya dan segera mengisi perutnya untuk mempersiapkan acara minum bersama yang akan datang. Namun, ia mendengar suara sirene polisi yang melengking di gerbang pertanian, mengganggu ketenangan semua orang, dan para tamu menatapnya dengan ekspresi aneh. 4 petugas polisi menerobos masuk ke halaman villa. Salah satu dari mereka, sambil memegang surat perintah penangkapan, berteriak dengan tegas, "Siapa Li Yunfei? Ikutlah kami ke Biro Keamanan Publik Kabupaten. Kami membutuhkan kerja sama Anda dalam menyelidiki kasus perlawanan dengan kekerasan. Ini surat perintah penangkapannya. Jika Anda memiliki pertanyaan, ikutlah kami ke kantor polisi. Perlawanan kekerasan terhadap hukum? Kapan kasus ini terjadi?" Mendengar ini, para tamu langsung ramai berdiskusi, berbisik tentang kejahatan apa itu, bagaimana hukumannya, dan apakah mempelai wanita akan hidup sebagai janda. Dengan kemampuan mental dan kebijaksanaan Li Yunfei saat ini, ia dengan cepat menyadari di mana letak masalahnya. Konflik terakhir dengan pejabat pemerintah adalah ketika ia memakan babi hutan. Yin Sueyan memimpin orang-orang dari Pusat Perlindungan Tanaman untuk menangkapnya, yang disambut dengan ejekan dari seluruh desa. Penduduk desa bekerja sama untuk mengusir mereka. Beberapa hari terakhir ini dia bertanya-tanya berapa lama Yin Sueyan akan bertahan sebelum datang dan membuatnya kesulitan. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita itu telah dengan sabar menunggu hari pernikahannya sebelum tiba-tiba melancarkan serangannya dan mempermalukannya. Sejujurnya, jika ini terjadi di keluarga biasa pada hari pernikahan mereka, pernikahan itu mungkin akan berantakan. Tetapi Li Yunfei tidak takut masalah. Dia segera melangkah maju dan bertanya dengan lantang, "Pak Polisi, bisakah Anda menjelaskan kepada semua orang hukum apa yang saya langgar? Kapan dan di mana? Apakah kami, para petugas polisi, perlu menjelaskan diri kepada Anda? Berhenti bicara omong kosong dan pergi dari sini. Jangan memaksa kami untuk menangkap orang. Itu tidak akan terlihat baik bagi Anda di depan semua orang," teriak seorang petugas polisi lainnya dengan tidak sabar. Li Chunqiu, yang duduk di meja utama, tampak sangat tidak senang. Pernikahan cucu kesayangannya telah berubah menjadi kekacauan ini. Ini terlalu memalukan. "Omong kosong. Kalian para pejabat semakin keterlaluan. Tidak ada yang akan membawa siapapun pergi atau pergi sampai kalian menjelaskan diri kalian dengan jelas. Kalian pikir desa keluarga Li ini apa? Kalian menangkap saya beberapa waktu lalu, dan sekarang kalian ingin menangkap cucu saya. Jika kalian tidak memberi saya penjelasan, saya akan pergi ke atasan kalian dan menuntut penjelasan." Li Chunqiu membanting tinjunya ke meja dan meraung,
Suaranya mengguncang jendela seluruh ruangan. Wali kota Huang, yang duduk di sebelahnya, gemetar ketakutan. Dia merasakan aura dingin dan aneh yang terpancar dari Li Chunqiu. Seperti melihat harimau yang marah di kebun binatang, perasaan penindasan yang mengerikan. Polisi itu mencibir dengan senyum mengejek. Haha, kau masih mau melawan penegak hukum dengan kekerasan? Kau sudah memikirkannya matang-matang, ini kejahatan. Kami hanya membawa satu mobil. Jangan tangkap terlalu banyak orang, mobil itu tidak akan mampu menampung mereka semua. Hahaha, para bajingan ini telah merusak citra kepolisian. Jika ini terjadi di militer kita, mereka akan diseret keluar dan ditembak, itu pun masih masalah terkecil mereka. Mereka tidak menghormati hukum, sama sekali tidak menghormati hukum. Sandaki menyesap anggurnya dan melirik Li Chunqiu dengan rasa senang. Namun, melihat bahwa saingan lamanya benar-benar marah, dia tidak bisa tertawa lagi. Jadi dia menatap wali kota Huang untuk melihat bagaimana dia akan menangani masalah ini. Wali kota Huang merasa wajahnya memerah karena malu. Seolah-olah ia tak bisa mengangkat kepalanya di bawah tatapan semua orang. Seolah-olah semua orang mengira dialah yang memanggil polisi sendiri. Sebagai wali kota, ia memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Bagaimana mungkin ia bisa mengurus polisi dari sebuah kabupaten kecil? Namun, ia tidak bisa menolak masalah ini. Tepat ketika ia hendak memanggil Sekretaris Ju, ia melihat Sekretaris Ju sudah berlari menghampiri para petugas polisi, membisikkan sesuatu kepada mereka. Sekretaris Ju menunjukkan kartu identitas kerjanya, tetapi tidak mendesak masalah tersebut. Dia hanya berkata, Anda perlu menjelaskan di depan umum kejahatan apa yang dilakukan Li Yunfei dan menjelaskannya dengan jelas. Selain itu, tunjukkan surat perintah penangkapan agar semua orang dapat menjelaskan diri mereka sendiri. Para pemimpin kita juga ada di sini. Jika keadaan benar-benar memburuk, Anda akan berada dalam masalah besar dan tidak akan berakhir dengan baik. Setelah mendengar kata-kata Sekretaris Ju, para petugas polisi langsung ketakutan. Mereka hanya mengikuti perintah Kapten Lu untuk datang ke desa pegunungan untuk menangkap seorang petani sayur. Mereka memiliki bukti kejahatan dan surat perintah penangkapan, dan mereka mengira itu akan menjadi masalah sepele yang dapat ditangani dengan mudah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan melibatkan seorang pemimpin berpangkat tinggi di kota. Dengar semuanya, begini kejadiannya. Sekitar 10 hari yang lalu, bukankah petugas penegak hukum dari Pusat Perlindungan Satwa Liar Kota Qinglong datang ke sini dan menangkap Li Yunfei sedang berburu babi hutan? Mereka menangkapnya basah, dan semuanya terekam dalam video. Namun kau berani berbohong, menyangkal bahwa itu daging babi hutan, dan menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan petugas penegak hukum, melawan hukum secara paksa dan mengusir anggota Pusat Perlindungan Satwa Liar. Jadi, mereka mengambil bukti dan melaporkannya ke Biro Keamanan Publik kami, sehingga pimpinan kami mengeluarkan surat perintah penangkapan dan mengirim kami untuk menangkapnya. Polisi itu, sambil mengangkat surat perintah penangkapan, disela oleh teriakan dan tawa penduduk desa sebelum dia selesai berbicara. Sialan, itu membuatku sangat takut. Kukira Fua telah melakukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang akan membuat surga dan manusia murka. Ternyata itu hanya tentang membunuh babi hutan. Tapi dia tidak membunuh mereka. Li Shitou dan Li Qichun yang melakukannya. Mereka adalah para pemburu. Membunuh babi hutan itu ilegal? Apa kau bercanda? Waktu aku masih muda, aku membunuh puluhan ekor. Kalau itu ilegal, aku pasti sudah dipenjara sekarang, kan? Kita semua sudah makan daging dan minum sup. Jadi mari kita tangkap mereka semua bersama-sama lagi pula. Aku bagian dari tim yang mengusir bajingan-bajingan itu di pusat konservasi. Tapi kalau dipikir-pikir, Fua tidak berbuat apa-apa. Panci sup itu dipinjam dari rumahku. Jadi apakah aku juga terlibat? Apakah benar-benar perlu menangkap seseorang di hari pernikahannya hanya karena seekor babi hutan? Aku penasaran bajingan mana yang merancang rencana jahat ini. Jika aku tahu, aku akan memastikan testisnya diremas. Li Shitou bahkan melompat keluar, pipinya memerah, dan menepuk dadanya sambil mengakui. Aku membunuh babi hutan itu, dan aku mengusir para bajingan di pusat konservasi itu. Jika kalian ingin menangkap seseorang, tangkap saja aku. Ini hari pernikahan besar bagi mereka, jangan membuat masalah di sini. Melihat kerumunan orang yang kacau balau, dengan teriakan, dentuman meja, dan ejekan, keempat polisi itu secara naluriah meraih pistol mereka. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, mereka tidak berani menariknya. Keadaan sama sekali tidak seperti yang mereka bayangkan. Li Yunfei ini tampaknya memiliki reputasi tinggi di desa, dan banyak orang bersedia membela dan bertanggung jawab atas dirinya. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Wali Kota Huang memanggil Sekretaris Ju dan menginstruksikannya untuk menghubungi para pemimpin kabupaten dan segera memanggil keempat polisi itu kembali ke markas mereka, agar mereka tidak mempermalukan diri sendiri di sini. Ia menambahkan bahwa setelah pesta pernikahan, mereka harus pergi ke kabupaten dan menghukum berat mereka yang terlibat. Kekacauan macam apa ini? Dalam dibalik ini sangat jelas, siapapun yang berakal sehat dapat melihatnya. Mereka telah mengubah kasus yang berpotensi kecil menjadi keributan sebesar ini.
Jika penduduk desa benar-benar panik dan polisi mengeluarkan senjata mereka, hal itu dapat meningkat menjadi insiden besar, dan bahkan wali kota sendiri akan berada dalam masalah. Senyum santai muncul di wajah Li Yunfei. Meskipun dia tidak lagi takut, akan terlihat buruk jika kabar tersebar bahwa dia dibawa pergi oleh polisi di hari pernikahannya. Dia melirik istrinya dan melihat bahwa istrinya juga menghela napas lega. Keduanya saling tersenyum, saling memberi dukungan dan keyakinan. Kegelisahan di hatinya telah lenyap. Sepertinya ini memang sudah takdir. Seiring dengan semakin kuatnya tubuh spiritualnya, Li Yunfei merasa firasatnya semakin akurat. Hal-hal baik seringkali datang dengan kesulitan. Selama malam pernikahan berjalan lancar dan momen indah itu tidak disia-siakan, masalah kecil lainnya tidak berarti. Si rubah kecil yang tidak tahu berterima kasih itu, Yin Xuan dia akan membalas dendam padanya nanti. Dia tidak akan menghukumnya di wajah, hanya di pantatnya, untuk melihat apakah dia akan belajar dari kesalahannya. Beraninya membuat masalah di hari pernikahannya dia benar-benar idiot yang perlu diberi pelajaran. Su Jingxiao memperhatikan keempat polisi itu menyelinap pergi, lalu menjulurkan lehernya untuk melihat lama, tetapi tetap tidak dapat melihat Li Yunfei ditangkap. Kayu bakar terlalu lembab, dan sulit dinyalakan, memenuhi ruangan dengan asap yang membuat matanya berair. Dia masih tidak bisa melihat nyala api, apalagi menyalakan briket batu bara, atau bahkan sepotong arang. Dalam penantian yang canggung dan penuh kecemasan itu, polisi pergi, dan pesta pernikahan Li Yunfei berjalan lancar. Ketika Li Yunfei dan Yang Yunu keluar untuk bersulang, mereka bahkan melirik ke arahnya beberapa kali lagi. Hujan dan salju yang terus-menerus membuat kayu bakar terlalu lembab, dan tetap tidak bisa menyala. Qin Yao menenangkan diri, berjalan ke bawah, membuka secangkir mie instan, mengisinya dengan air mendidih, dan bersiap untuk menyantapnya sebagai makan siang. Su Jingxiao, dengan wajah pucat pasi, mengabaikannya, dengan marah melemparkan tongkat besi di tangannya, dan juga membuatkan dirinya secangkir mie instan. Sambil menunggu mie melunak, keduanya tidak berbicara. Beberapa cerita memiliki awal tetapi belum tentu memiliki akhir. Tetapi cerita yang memiliki akhir pasti memiliki awal. Qin Yao merasa hampa di dalam hatinya karena kisahnya dengan Li Yunfei berakhir sebelum waktunya. Dia pikir dia bisa melupakan masa lalu dan menertawakannya. Tetapi sekarang setelah semuanya benar-benar terjadi, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa melepaskannya. Kenapa mereka bisa berpesta daging dan minuman di jamuan makan sementara aku terjebak di rumah kumuh makan mie instan? Ini tidak adil. Pernikahan ini seharusnya menjadi milikku. Qin Yao berpikir getir, bahkan tidak menyadari garpu plastik di tangannya patah. Mienya sudah siap, cepat makan, lalu kita kembali ke kota. Tempat menyebalkan ini bukan tempat yang bisa kita, orang kota, biasakan. Su Jingxiao meliriknya, lalu menundukkan kepala dan memakan beberapa suapan mie, seolah tidak ingin berdebat dengannya di sini. Qin Yao menjawab dan perlahan serta susah payah memakan mie instannya dengan garpu yang patah. Li Yunfei sangat gembira hari ini dan minum banyak. Jika dia tidak menggunakan mata air spiritual di ruangnya untuk sadar, dia merasa mungkin sudah merangkak di bawah meja 3 atau 4 kali. Sambil menahan mabuknya, ia mengantar rombongan tamu terakhir sebelum akhirnya pergi ke kamar tidurnya untuk berbaring sejenak, dibantu oleh istrinya. Wali kota Huang sudah pergi, diam-diam meyakinkan Li Yunfei bahwa ia akan pergi ke kabupaten untuk menangani kelompok pembuat onar ini. Tenggelam dalam pikiran, aku tertidur di tempat tidur untuk beberapa saat. Ketika aku mendengar bahwa bibi dan sepupuku juga akan pergi, aku tidak punya pilihan selain meminum secangkir air mata air spiritual lagi untuk sedikit lebih sadar sebelum bergegas keluar untuk mengantar mereka. Kami sebenarnya bisa menginap 1 malam lagi, tetapi saya mendengar bahwa bisnis di kota pegunungan itu sangat sibuk, dan sepupu ipar saya mengeluh. Dia menelepon lebih dari 10 kali sehari, mengatakan bahwa jika kami tidak segera kembali, tidak akan ada yang menjaga anak-anak, dan toko akan kehabisan stok. Singkatnya, dia terus mendesak kami untuk kembali. Nenek memegang tangan bibiku, mengantarnya pergi berulang kali, sambil menyeka air matanya. Dia berkata bahwa bibiku telah menikah jauh dan biasanya tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Dia akhirnya datang berkunjung, tetapi harus pergi terburu-buru setelah hanya 2 hari. Dia merasa sedih karenanya. Ya, itu memang pola pikir umum di kalangan orang tua. Dia tidak menyadari kata-katanya akan menyinggung siapapun, seolah-olah tidak ada yang pernah memperhatikannya. Untungnya, Chen Xiuzi bermurah hati dan tidak mempermasalahkan hal itu, hanya tersenyum dan menghiburnya. Mengatakan bahwa sekarang menantu perempuannya sudah pulang, dia punya orang lain untuk diajak bicara. Jadi bagaimana mungkin dia mengatakan dia tidak punya siapapun untuk diajak bicara? Saat hari mulai gelap, bibi dan sepupuku akhirnya pergi. Dan Yu telah memperbaiki mobilnya. Dan semua orang mengatakan bahwa Dan Yu telah menjadi orang yang cakap. Mulai sekarang, jika ada mobil di desa yang mogok, mereka tidak perlu meminta orang lain untuk memperbaikinya. Beberapa teman yang terlalu banyak minum tidak diizinkan pergi dan semuanya dititipkan di Hotel Bamboo House. Dan Yu, yang juga mabuk, bersikeras bahwa Hummer H3 milik Wang Chao rusak dan menawarkan untuk membantunya memperbaikinya.
Wang Chao mengatakan mobil itu tidak rusak dan akan mengendarainya untuk menunjukkannya jika dia tidak percaya. Untungnya, seseorang menariknya kembali. Jika tidak, dia sangat mabuk sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Dan jika dia masuk ke dalam mobil, pasti akan ada masalah besar. Untuk tujuan ini, mereka menemukan beberapa pria dari desa yang tidak minum alkohol, memberi masing-masing dari mereka sebungkus rokok, dan meminta mereka untuk berjaga di pintu masuk hotel. Jika ada tamu mabuk yang membuat masalah, mereka harus membantu menenangkan mereka dan mencegah staf hotel membuat masalah bagi mereka. Langit berbintang membuat malam tiba-tiba datang. Beberapa saat yang lalu halaman dipenuhi tamu, tetapi sekarang sunyi. Orang tua Li Yunfei kembali ke rumah lama mereka untuk tidur, sementara keluarga Li Qinghe tinggal di halaman belakang hotel. Penduduk desa yang ingin membuat keributan di kamar pengantin malam itu juga dihalau oleh gerbang villa. Halaman itu sunyi kecuali dua anjing pemburu yang berbaring di sarang jerami mereka di dekat pintu, dengan waspada mengamati sekeliling mereka. Setelah dibius 2 kali, mereka telah belajar dari kesalahan mereka dan sekarang bahkan tidur dengan satu mata terbuka, untuk berjaga-jaga. Setelah membersihkan diri, Yang Yunu duduk di tempat tidur di kamar tidur, kembali menutupi kepalanya dengan kerudung merah, dan duduk malu-malu di ujung tempat tidur. Li Yunfei melihat ini, berjalan mendekat sambil tersenyum, mengangkat salah satu sudutnya, dan berkata, "Apa? Tidak puas hanya dengan mengangkatnya sekali? Mau kuangkat lagi?" Yang Yunu meliriknya dengan malu-malu dan berkata, "Para pengantin wanita di TV selalu dibukakan kerudungnya oleh mempelai pria di malam hari. Pernikahan kami tidak dihitung karena terjadi di pagi hari. Dari sudut pandang ini, pengantin wanita tampak lebih memikat dari biasanya. Kulitnya secara alami cerah dan halus, bersinar bahkan tanpa riasan. Riasan hari ini terutama berfokus pada matanya. Dengan maskara yang diaplikasikan, matanya tampak sangat besar. Pandangan sekilas darinya menyampaikan pesona yang memikat dan tak tertahankan." Li Yunfei mengangkat dagunya yang cantik, dan dengan seringai nakal seperti seorang pelaibau, berkata, "Oh, nona kecil, Anda cukup cerewet. Apakah kita akan minum anggur pengantin lagi?" Yang Yunu memberi isyarat dengan bibirnya, menyuruh Li Yunfei untuk melihat ke meja samping tempat tidur, di mana cangkir dan teko anggur sudah disiapkan. "Istriku sangat perhatian, aku mengaguminya." Dengan itu, Li Yunfei mengangkat kerudung merah, memeluk wajahnya, dan menciumnya. Kali ini, dia tidak melawan seperti sebelumnya. Dengan malu-malu dia membiarkan Li Yunfei mencium bibirnya, menikmati ciuman itu sejenak, sebelum memalingkan wajahnya, terengah-engah, dan berkata, "Jangan sentuh aku seperti itu, kita masih punya anggur pengantin untuk diminum. Ayo kita minum sambil bermesraan." Kata orang, satu momen penuh gairah bernilai 1000 keping emas, kita tak bisa menyia-nyiakannya hanya untuk minum, kata Li Yunfei tanpa malu-malu. "Menyebalkan sekali. Kenapa kau tidak bilang begitu saat aku menyuruhmu mengurangi minum di siang hari?" Yang Yunu setengah hati menolak, membiarkan pria itu menyentuhnya beberapa kali sebelum akhirnya mengambil gelas anggur. "Hehe, kau tidak duduk di samping tempat tidur menungguku siang ini, kan?" kata Li Yunfei, setelah menuangkan 2 gelas anggur. Dia menyilangkan tangannya dengan Yang Yunu dan berkata, "Ayo, istriku, mari kita minum." "Itu, dry, bukan, dry." Yang Yunu mengoreksi pengucapan suaminya, tetapi setelah diperhatikan lebih dekat, dia terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Ternyata suaminya sengaja mengatakannya. Setelah segelas anggur, perutnya terasa sedikit hangat, tetapi wajah dan tubuhnya sudah terasa panas sekali. Sambil memegang gelas anggur kosong, Li Yunfei meredupkan lampu kamar tidur dan, dalam cahaya redup, melepaskan pakaian pengantin wanita. Pada saat itu, Yang Yunu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, terlalu malu untuk membuka matanya. Baru setelah merasakan sedikit kesejukan di dadanya, ia menyadari bahwa dirinya sudah benar-benar bersih. Dadanya yang seperti buah ceri disentuh lembut oleh ujung hidung pria yang dicintainya, menyebabkan sensasi geli yang terasa hingga ke tulang-tulangnya. Kamar tidur itu ber-AC, dan suhunya nyaman, tidak dingin. Tetapi setelah Yang Yunu menyadari apa yang terjadi, dia segera menarik selimut menutupi dirinya dan menekan kepala Li Yunfei ke dadanya. Dia sangat gugup, jadi dia menekannya sangat erat, dan mulut serta hidung Li Yunfei langsung tenggelam ke dalam selimut yang lembut dan hangat, membuatnya sulit dan cepat bernapas, seperti pengantin wanita. Kedua anjing pemburu itu langsung mengangkat telinga mereka, bukan karena tiba-tiba mendengar jeritan merdu majikannya, tetapi karena mereka merasakan langkah kaki yang tidak biasa di luar. Mereka tidak mengeluarkan suara, tetapi hanya menajamkan telinga, menempelkannya ke celah pintu, dan terus mengamati serta menunggu. Jika itu benar-benar musuh, mereka tidak keberatan menyerang terlebih dahulu lalu mengeluarkan raungan peringatan. Seorang pria parubaya berusia 40-an, mengenakan pakaian olahraga dan berpenampilan biasa saja, mendekati gerbang utama pertanian itu. Ia melirik pagar besi setinggi 3 atau 4 meter, lalu menatap gerbang kosong yang tak terhalang itu dengan penuh pertanyaan, dan berjalan masuk dengan agak canggung tanpa memanjat tembok.
Kenapa tidak ada pagar kawat berduri di sekitar pertanian, tapi tidak ada penghalang di gerbang utama? Mereka bahkan tidak mampu membeli gerbang yang layak. Orang-orang cakap macam apa yang bisa dihasilkan keluarga seperti ini? Mereka berani memukuli keponakanku, Fang Xiaoming, hampir sampai lumpuh. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan berpikir keluarga Fang tidak punya siapa-siapa lagi. Pernikahan yang meriah, HMPH, tidak mengizinkanmu mengadakan pemakaman sudah merupakan tanda belas kasihan keluarga Fang. Para pria akan dipatahkan anggota tubuhnya, dan para wanita, hehe. Mari kita lihat dulu bagaimana penampilan mereka. Tenggelam dalam pikirannya, pria parubaya itu berjalan dengan angkuh ke dinding halaman villa. Ia memperkirakan tingginya hanya 3 atau 4 meter, yang praktis tidak ada apa-apanya bagi seorang ahli bela diri. Senyum jahat terlintas di wajahnya. Dia mengenakan sarung tangan kulit hitam, memeriksa kembali peralatannya, lalu sedikit membungkuk, bersiap untuk melompati tembok tinggi villa tersebut. Tiba-tiba, tubuhnya kaku, dan seorang pria tua berambut abu-abu muncul di belakangnya. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Pria parubaya itu berbalik dengan ketakutan, mengambil posisi siap bertarung, dan menatap tajam pria tua yang tampak aneh itu. SSST, ini tengah malam, jangan ribut. Malam ini adalah malam pernikahan cucuku, jangan ganggu momen bahagia anak muda ini. Ayo, kita bicara di luar pertanian. Lelaki tua itu tampak sangat tidak sabar, tangannya di belakang punggung, sama sekali tidak peduli dengan belati dingin di tangan pria parubaya itu. Anda kakek Li Yunfei? Anda datang di waktu yang tepat. Saya juga akan menjaga Anda, anggap saja itu sebagai bentuk balas budi. Pria parubaya itu, setelah mendengar bahwa lelaki tua itu adalah kakek dari targetnya, mengira dia juga seorang petani dari desa pegunungan. Dia tidak mendengar langkah kaki lelaki tua itu sebelumnya, jadi dia pasti bersembunyi di suatu sudut, menguping. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba turun dari gunung seperti harimau, meraung, dan menebas pipi Li Chunqiu dengan belati. Diam. Li Chunqiu bahkan tidak menatapnya, lalu menampar, menciptakan jejak telapak tangan besar di udara yang sepenuhnya menyelimuti pria kekar yang bergegas ke arahnya. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, pria bertubuh kekar itu tampak seperti dipukul oleh tangan tak terlihat, dan dengan bunyi gedebuk pula, ia terlempar lebih dari 10 meter jauhnya, mendarat di tepi kolam yang tertutup salju, di mana ia tetap tak bergerak seperti tiang kayu. Kedua anjing pemburu yang bersembunyi di balik gerbang merengek 2 kali. Karena tidak merasakan kehadiran pria kuat itu, mereka mengibas-ngibaskan ekornya dan kembali ke kandang rumput kecil mereka untuk melanjutkan tidur. Mereka mengingat aroma dan jejak langkah Li Chunqiu dengan sangat jelas, tahu bahwa dia adalah anggota keluarga, dan bahwa bahaya seharusnya sudah berlalu, jadi tidak perlu bagi mereka untuk berteriak panik. Li Chunqiu bergumam di luar gerbang. Dengan kemampuanku, sehebat apapun aku membunuh seseorang, akan selalu ada jejak yang tertinggal. Bagaimana bocah kecil itu bisa melakukannya? Mungkinkah kemampuannya lebih hebat dariku? Sungguh lelucon. Mungkin saja aku sudah lama tidak membunuh siapapun dan kemampuanku sudah berkarat. Jadi, jika ada kesempatan, aku sama sekali tidak boleh melewatkannya. Gangguan kecil semalam tampaknya tidak memengaruhi kehidupan pernikahan Li Yunfei dan Yang Yunu yang indah. Keduanya dalam keadaan sehat dan menikmati malam bercinta yang penuh gairah tanpa harus bangun kesiangan. Setelah mandi, Li Yunfei kembali ke kamar tidur, di mana Yang Yunu sedang merapikan tempat tidur dengan bokongnya yang menonjol. Meskipun pijamannya longgar, bokongnya yang penuh dan montok tetap membuat celananya meregang, menciptakan lekukan yang sangat menggoda dari belakang. Istriku, kenapa kau tidak tidur sedikit lebih lama? Aku belum selesai membuat sarapan. Li Yunfei memeluk Yang Yunu dari belakang, tangannya menjelajahi tubuhnya. Yang Yunu tidak mengenakan apapun di bawah pijamannya, dan tangannya menyentuh gundukan lembut yang menggoda. Oh, jangan sentuh aku sepagi ini. Aku kelelahan semalam dan belum sempat beristirahat. Yang Yunu menepis tangan Li Yunfei dan dengan cepat menyingkirkan selimut handuk yang telah diganti di samping tempat tidur. Selimut itu dihiasi dengan bunga-bunga merah kecil, seperti bunga plum yang mekar dengan anggun di tengah salju. Mengumpulkan bukti menstruasi pertama seorang wanita merupakan kebiasaan tradisional di masa lalu, yang penting bagi pengantin baru untuk membuktikan kesuciannya kepada ibu mertuanya. Namun, seiring perubahan zaman, banyak dari kebiasaan ini tidak lagi dipatuhi, dan ibu mertua modern tidak lagi repot-repot memeriksa menstruasi pertama pengantin baru. Beberapa gadis mengoleksi barang-barang ini, mungkin sebagai kenang-kenangan transisi mereka dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dan tidak akan pernah menunjukkannya kepada ibu mertua mereka. Melihatnya dengan malu-malu menyembunyikan selimut handuk kecil itu di lemari, Li Yunfei tertawa dan berkata, "Tidakkah kau akan menjemurnya? Tidakkah kau takut selimut itu akan lembab dan berjamur? Ada lebih dari sekadar darah di atasnya. Jangan katakan itu, atau aku akan mengabaikanmu." Yang Yunu sangat malu sehingga dia lari dan masuk ke kamar mandi, dan tidak keluar untuk waktu yang lama. Gadis-gadis yang berlatih seni bela diri memiliki kebugaran fisik yang sangat baik. Mereka pulih dengan cepat bahkan dari cedera ringan.
Meskipun tadi malam adalah pengalaman intim pertamanya, dia dengan cepat mencapai tingkat yang tinggi, mengalami beberapa puncak kegembiraan. Handuk di bawah pantatnya sudah basah kuyup. Wanita memang aneh. Mereka sudah melakukannya, tapi takut membicarakannya. Li Yunfei terkekeh dan kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya. Setelah sarapan, dia akan mengajak pengantin wanita mengunjungi orang tua, kakek nenek, dan kerabat serta teman-temannya yang lain. Kebiasaan ini ada di banyak tempat. Tujuannya terutama untuk memperkenalkan pengantin wanita kepada semua orang dan membiasakannya dengan lingkungan sekitar. Beberapa keluarga bahkan akan memberitahu pengantin wanita di mana ladang mereka berada, berapa banyak sapi yang mereka miliki, dan berapa banyak rumpun pohon yang mereka miliki. Yang Yunu sangat mengenali Jias Hai dan mengenal banyak orang di desa itu, tetapi formalitas yang diperlukan tetap harus diikuti. Setelah mendapatkan perhatian dari seorang pria, Yang Yunu menjadi lebih menawan dan memikat dari sebelumnya. Karena sedikit rasa sakit akibat lukanya, langkahnya menjadi lebih anggun dan memesona, membangkitkan fantasi tanpa batas dan memancarkan feminitas. Ada sebuah pepatah yang beredar di kalangan pria di desa. Anda bisa tahu apakah seorang wanita masih perawan hanya dengan melihat cara berjalannya. Meskipun pepatah ini tidak masuk akal, namun tetap mengandung kebenaran bagi wanita yang baru menikah. Jadi, ketika Li Yunfei berjalan-jalan di desa bersama Yang Yunu, dia sering digoda oleh para bibi dan wanita yang lebih tua, yang menyuruhnya untuk tenang dan tidak menyakiti pengantin wanita. Meskipun kata-katanya kasar, itu sebagian besar hanya lelucon dari para wanita dan tidak bermaksud jahat. Mereka akan menertawakannya dan selesai sudah. Yang Yunu tahu itu adalah kebiasaan setempat, jadi dia tidak membantah. Dia hanya tersenyum malu-malu, mengucapkan selamat tinggal, dan buru-buru pergi. Lagi pula, setelah beberapa hari pernikahan ini, semuanya akan baik-baik saja. Ketika kami kembali ke rumah lama, orang tua saya sudah makan dan membersihkan halaman di dalam dan di luar, tanpa meninggalkan barang-barang berserakan atau puing-puing. Kedua tetua itu berseri-seri gembira, menyambut menantu perempuan mereka ke rumah dan mencurahkan perhatian padanya, sama sekali mengabaikan Li Yunfei. Yah, itu rumah mereka sendiri, orang tua mereka sendiri, jadi tidak perlu ada yang menawarkan apapun padanya. Dia hanya mengambil beberapa biji melon dari piring di atas meja dan mulai makan. Di samping piring berisi biji melon terdapat 2 cangkir teh porselen putih baru dengan motif bunga biru. Cangkir-cangkir ini bukan untuk pengantin baru, melainkan disiapkan oleh orang tua mereka untuk diri mereka sendiri. Yang Yunu juga memperhatikan 2 cangkir teh itu. Setelah bertukar beberapa kata sopan, dia menuangkan teh untuk kedua orang tua itu dan menawarkannya kepada mereka dengan kedua tangannya. Dia memberikan cangkir pertama kepada ayah mertuanya dan berkata, "Ayah, silakan minum teh." Li Chengwen sangat gembira, langsung setuju dan mengambil cangkir teh tanpa peduli apakah tehnya panas atau tidak, lalu menyesapnya. Kemudian dia mengeluarkan amplop merah dari sakunya dan menyelipkannya ke tangan Yang Yunu, menyuruhnya untuk memegangnya. Yang Yunu tidak menolak, berterima kasih padanya, dan memasukkan teh ke dalam sakunya. Kemudian dia menawarkan secangkir teh lagi kepada Chen Xiuzi dan berkata, "Ibu, silakan minum teh." "Oh, Bai ini sangat baik. Sekarang dia akhirnya menjadi menantu perempuanku. Aku sangat bahagia." Chen Xiuzi mengambil cangkir teh, menyesap tehnya, lalu mengeluarkan amplop merah yang sama dan menyelipkannya ke tangan Yang Yunu, sambil berkata, "Kalian sudah menikah sekarang, kalian sudah dewasa. Aku tidak akan memanggilmu dengan nama panggilanmu lagi. Jangan terlalu keras kepala dan membuat cucu-cucuku menertawaimu. Bu, kita baru menikah sehari, dan ibu sudah terburu-buru ingin punya cucu?" kata Yang Yunu dengan genit sambil berpegangan erat pada lengan Chen Xiuzi. "Haha, ibu hanya berkata begitu. Tidak perlu terburu-buru. Kalian anak muda bisa mengambil keputusan sendiri. Kalian berdua sudah menikah sekarang, kenapa ibu harus terburu-buru?" Dengan wajah gembira, Chen Xiuzi tampak berseri-seri dan penuh energi beberapa hari terakhir ini. Tawanya luar biasa riang. Mereka sering meminum sari mata air spasial dan makan sayuran yang khusus disediakan oleh ruang kecil itu. Rambut mereka yang semula beruban perlahan berubah menjadi hitam tanpa mereka sadari. Namun, mereka sangat berhati-hati sehingga tidak menyadari perubahan ini. Tetapi sejak Li Yunfei memberi mereka mata air spasial, mereka sama sekali tidak sakit tahun ini, bahkan flu pun tidak. Dan ketika mereka terluka terakhir kali, mereka pulih sepenuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Perubahan ini masih dalam tahap awal. Begitu pengguna mengonsumsi mata air spiritual spasial dalam jangka waktu yang lama, transformasi yang menakjubkan itu pasti akan diperhatikan oleh mereka yang memiliki motif tersembunyi. Namun, Li Yunfei tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini. Selalu ada jalan keluar. Dia akan menemukan cara untuk menyembunyikannya pada akhirnya. Setelah mengobrol sebentar, Li Yunfei menggenggam tangan Yang Yunu dan bersiap mengunjungi kakek neneknya. Dalam 3 hari menjelang pernikahan, pengantin wanita pasti akan menerima sejumlah besar amplop merah. Uang di dalamnya memang tidak banyak, tetapi itu melambangkan harapan tulus dari kerabatnya. Sama seperti orang tua Li Yunfei,
Amplop merah yang mereka berikan kepada Yang Yunu berisi 1.000 yuan. Karena keluarga itu kaya, mereka takut memberi terlalu sedikit akan membuat menantu perempuan mereka kecewa. Jadi mereka memasukkan lebih banyak. Amplop merah yang diberikan oleh kakek nenek Li Yunfei masing-masing berisi 100 yuan, sesuai dengan adat setempat. Karena Sandaki dan Nenek Fu tinggal di sana dan dianggap sebagai sesepuh, pasangan pengantin baru itu tentu harus memberi hormat. Nenek Fu telah menyiapkan amplop merah sejak lama. Li Yunfei melirik amplop-amplop itu dan terkejut mendapati bahwa isinya cukup banyak, tebal hingga membuat amplop-amplop itu menggembung. Nenek Fu mengucapkan beberapa kata penghiburan kepada Yang Yunu, lalu tersenyum dan mengenang hari-hari pernikahannya sendiri. Namun, Sandaki jelas tidak sabar. Dia melirik Yang Yunu dan berseru, "Masih sangat muda, namun kau sudah mencapai tingkat kekuatan batin. Jika Li Chunqiu tidak menunjukkannya, aku tidak akan menyadarinya. Yang kecil, Tai Chi keluargamu terlalu lembut. Apakah kau tertarik untuk belajar beberapa keterampilan bertarung yang sesungguhnya dariku selama beberapa hari? Jangan khawatir, aku tidak akan mengajarimu seni bela diri tingkat rendah seperti bergulat atau berkelahi. Aku akan mengajarimu keahlianku yang sebenarnya, tinju ular elang." Yang Yunu terkejut. Ia pertama-tama menatap Li Yunfei dan melihat dukungan di matanya. Tetapi ia masih ragu untuk berkata, "Kakek San, aku berlatih bela diri untuk memperkuat tubuhku. Aku tidak pandai berkelahi. Jika aku mempelajari bela diri kakek dan tidak bisa mengalahkan orang lain di masa depan, dan aku mempermalukan kakek, kakek tidak bisa menyalahkanku." Sandaki melompat dan berteriak, "Bagaimana mungkin kau kalah dari seseorang? Kau baru berusia 20-an dan sudah mencapai alam kekuatan kegelapan. Jika kau berlatih keras selama 10 tahun lagi, kau bahkan mungkin mencapai alam transformasi seniman bela diri, alam yang tidak dapat dicapai kebanyakan orang seumur hidup mereka. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mengalahkanmu?" Yang Yunu sedikit tersipu dan menunduk melihat tangannya. "Apakah aku sehebat itu? Aku tidak tahu. Beberapa bulan yang lalu, aku dipukuli. Kemudian, entah bagaimana, kemampuan bela diriku tiba-tiba memasuki ranah kekuatan kegelapan. Namun, aku masih belum bisa menggunakan kekuatan kegelapan dengan baik. Aku terkadang menggunakannya secara berlebihan atau kurang. Aku tidak berani bertarung dengan orang lain karena takut tanpa sengaja membunuh seseorang." Li Yunfei terkekeh sendiri, berpikir, dengan suami yang begitu kuat, mustahil kau tidak kuat. Apa yang istimewa dari kekuatan batin? Setelah aku melatihmu selama 2 tahun, aku akan memberimu banyak air mata air spiritual, sayuran, dan buah-buahan di ruangmu. Kau pasti akan mencapai alam transenden. Kakek adalah contoh terbaik. Nenek Li Yunfei datang dan menarik menantunya ke samping untuk berbisik, karena tidak ingin mendengar ocehan Sandaki yang tak henti-hentinya. Nenek Fu juga ikut tertawa. 3 wanita membuat drama, dan dia tidak mau membiarkan Sandaki pergi, mengatakan bahwa mereka akan menghabiskan tahun baru di sini, masih banyak waktu, dan bahwa pengantin baru sedang berada di puncak pernikahan mereka, jadi dia seharusnya tidak terus-menerus mengoceh tentang kungfunya yang buruk. Akhir-akhir ini, siapa yang peduli dengan hal-hal seperti itu? Sandaki sangat frustrasi hingga tak bisa berkata-kata. Melihat Li Yunfei dan Li Chunqiu berbisik-bisik, ia pun menghampiri mereka. Wanita memang punya topik pembicaraan sendiri, dan pria pun tentu punya topik pembicaraan mereka sendiri. "Apakah semalam tenang? Apakah tidak ada musuh yang mengganggumu?" tanya Li Chunqiu dengan santai. "Selain teriakan itu, seharusnya tidak ada yang menggangguku. Aku tidak bisa mendengar langkah kakimu, tetapi aku bisa merasakan kau berada di dekat gerbang. Apakah kau tahu siapa dirimu? Tidak mungkin biara Landa melanggar perjanjian damai secepat ini, kan?" kata Li Yunfei. "Dasar bocah. Aku benar-benar tidak tahu keahlian apa yang kau pelajari. Sampai-sampai kau tahu aku berada di dekat gerbang utama. Tapi jangan khawatir, dia bukan dari kuil Landa. Dilihat dari posturnya, dia seharusnya menggunakan gaya bela diri selatan. Tapi gerakan kakinya sangat kuat, jadi sulit untuk memastikan siapa dia. Dia takut mengganggumu, jadi dia hanya menamparnya sampai mati." Li Chunqiu berkata dengan tenang. Li Yunfei merasa kakeknya tidak seperti ini sebelumnya. Sejak ia pergi ke pegunungan, niat membunuhnya belum reda dan ia masih berada dalam situasi yang sangat berbahaya. "Kakekku tidak datang ke pesta pernikahan kemarin. Biasanya, dia tidak peduli, karena tidak ingin bertemu pamannya yang pelit. Tapi kemarin berbeda. Setelah para tamu pergi, dia pergi ke rumah pamannya dan memukulinya. Setelah memukulinya, dia mengancam, 'Aku akan memukulmu. Jika kau tidak datang saat cucuku lahir, aku akan mematahkan kedua kakimu.' Ini adalah kasus seorang ayah yang memukuli anaknya. Meskipun sudah tua, tidak ada yang mau kembali kepadanya. Sang paman dipukuli, dan bukan hanya tidak punya tempat untuk mencari keadilan, ia juga ditertawakan oleh seluruh desa. Sang paman menangis dan mengeluh, 'Li Qingmu juga cucumu, kenapa kau tidak melakukan apapun untuknya? Sekarang istrinya telah kabur dengan orang lain, dia bahkan tidak memiliki keluarga yang utuh lagi. Kenapa kau tidak melakukan apapun untuknya? Li Yunfei adalah cucumu.
Tetapi bukankah Li Qingmu juga cucumu? Ini tidak adil, ini tidak adil. Mendengar itu, Li Chunqiu berbalik dan memukulnya lagi, sambil mengumpat. Dia berkata, jika kau berpihak, maka aku akan berpihak sampai akhir. Bajingan, semua pendidikanmu sia-sia. Tanya Mu Tou, aku menyekolahkannya ke universitas, berjanji akan menanggung semua biaya kuliahnya. Tetapi dia gagal ujian. Bisakah kau menyalahkanku? Dia bekerja di luar dan bertemu seorang wanita dari kota lain. Ketika dia membawanya kembali untuk bertemu semua orang, aku mengatakan wajahnya tidak dapat diandalkan, bukan pasangan yang cocok. Kau tidak mendengarkan, dan sekarang mereka bercerai, dan kau menyalahkanku? Hari ini adalah pernikahan Fua, aku bahagia, kalau tidak aku akan memukulmu sampai mati. Setelah selesai, Li Chunqiu berjalan dengan angkuh pergi, mengatakan bahwa ia sudah terlalu banyak minum dan akan pulang untuk tidur. Siapa sangka ia masih punya energi untuk menghadapi beberapa pengganggu yang menyebalkan malam itu? Orang tua ini, setelah mencapai puncak kultivasi, tidak hanya terlihat lebih muda, tetapi kepribadiannya juga kembali ke keadaan mudanya, penuh agresivitas. Hari ini adalah hari pertama pernikahan Li Yunfei dan Yang Yunu, dan juga hari ke-23 bulan ke-12 kalender lunar, hari di mana Dewa Dapur akan dikirim ke surga. Setiap rumah tangga mempersembahkan kurban di dapur, memohon kepada Dewa Dapur untuk memberikan ucapan baik tentang mereka dan tidak mencela mereka ketika ia pergi ke surga. Beberapa cara lebih langsung, misalnya menempatkan patung atau lukisan Dewa Dapur di dapur, dengan bait-bait puisi di sisi kiri dan kanan seperti ucapkan kata-kata baik kepada surga. Bawalah keberuntungan kembali ke istana, untuk berdoa memohon kedamaian, umur panjang, serta makanan dan pakaian yang berlimpah. Sajiannya cukup beragam, bisa berupa bakpao kukus, nasi, atau daging rebus. Tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah dilupakan setiap rumah tangga permen Dewa Dapur. Membuat permen festival Dewa Dapur cukup sederhana. Setelah melelehkan maltosa, tambahkan biji wijen putih, potong menjadi strip atau potongan kecil, biarkan dingin, dan siap untuk dimakan. Permen ini memiliki rasa yang kaya dan harum, renyah tetapi tidak berminyak, dan bahkan bisa sedikit lengket jika dikunyah terlalu banyak. Di beberapa tempat, tepung millet atau tepung jagung ditambahkan saat melelehkan maltosa, sehingga memberikan rasa yang unik pada permen festival Dewa Dapur. Menurut legenda setempat, mempersembahkan permen kepada Dewa Dapur dimaksudkan untuk membungkamnya. Saat naik ke surga pada hari ke-23 bulan ke-12 kalender lunar, seseorang tidak boleh berbicara sembarangan kepada Kaisar Giok. Permen akan membungkam mulutnya, dan ia harus berbicara sesedikit mungkin. Jika ia berbicara, rasa manis permen akan memastikan bahwa kata-katanya baik. Menurut kepercayaan rakyat, jika Dewa Dapur mengeluh tentang seseorang, umur mereka akan berkurang paling baik 100 hari, dan paling buruk 300 hari. Berapa banyak periode 300 hari yang dimiliki seseorang sepanjang hidupnya? Oleh karena itu, setiap rumah tangga sangat mementingkan festival Dewa Dapur. Malam itu, sebelum gelap, orang-orang mulai menyalakan petasan. Setelah itu, mereka berlutut di pintu dapur dan bersujud di hadapan patung Dewa Dapur. Setelah beribadah, mereka menyalakan dupa, sambil melantunkan doa-doa untuk perdamaian dalam hati. Setelah meletakkan dupa di tempat pembakar dupa, mereka menghancurkan permen persembahan dan menaburkannya di depan patung dewa tersebut. Li Yunfei dan Yang Yunu cukup sibuk. Setelah menyembah Dewa Dapur di rumah lama, mereka kembali ke villa baru mereka bersama istrinya dan mengulangi ritual tersebut. Entah itu benar atau tidak, kebiasaan ini, yang terbentuk sejak kecil, sulit dihilangkan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, sejak mendapatkan ruang kecil itu, dia sangat memperhatikan hal-hal gaib. Terlepas dari apakah dewa-dewa ada di dunia, dia akan menanggapinya dengan serius dan tidak akan mudah mengucapkan hinaan. Setiap rumah menyalakan petasan, dan udara dipenuhi dengan aroma belerang, seketika menciptakan suasana meriah. Festival Dewa Dapur, juga dikenal sebagai Tahun Baru Kecil, menandai awal festival musim semi. Tentu saja, di beberapa tempat, festival ini dirayakan pada hari ke-24 bulan ke-12 kalender lunar. Ada pepatah yang mengatakan, pejabat beribadah pada tanggal 23, rakyat biasa pada tanggal 24, yang berarti pejabat merayakan pada tanggal 23 dan rakyat biasa pada tanggal 24. Tidak ada tanggal atau tempat spesifik untuk ini, jadi ini hanyalah kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dulu tanggal 23, dan tahun ini pun masih tanggal 23. Li Yunfei dan istrinya makan malam bersama orang tua mereka. Karena saudara perempuannya belum kembali ke kota untuk festival Dewa Dapur, mereka ingin keluarganya juga datang. Namun, saudara perempuannya enggan, mengatakan bahwa seorang anak perempuan yang sudah menikah seharusnya tidak menghabiskan tahun baru Imlek di rumah orang tuanya. Dia menganggap kediaman King He sebagai rumahnya dan menghabiskan festival di sana, tanpa menyebutkan ingin kembali ke kota. Kakak iparnya tergagap-gagap mengatakan bahwa dia ingin kembali ke kota. Tetapi sebelum dia selesai bicara, melihat ekspresi Li King He, dia tidak melanjutkan kalimatnya.
Li Qinghe sangat kesal sehingga dia sudah menyatakan bahwa siapapun yang kembali ke kota untuk tahun baru tahun ini tidak boleh kembali lagi. Tampaknya dia sudah muak diintimidasi oleh ibu mertuanya beberapa tahun terakhir ini, dan pemberontakan ini sangat sengit dan agak tidak masuk akal. Namun, Mau sangat mendukung ibunya karena merayakan tahun baru di pedesaan berarti banyak makanan dan minuman, banyak petasan, dan begitu banyak kesenangan sehingga dia tidak pernah berada di rumah. Jauh lebih bebas daripada di kota, dan dia berharap dia tidak perlu kembali. Li Yunfei tidak peduli dengan masalah ini urusan keluarga saudara perempuannya. Mereka semua sudah dewasa, dan mereka harus menanggung konsekuensi dari pikiran dan tindakan mereka sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk saudara perempuannya adalah membelanya jika dia diintimidasi oleh mertuanya. Tanpa ragu, dia akan bertindak kemanapun mereka mengarahkannya. Itulah kewajibannya sebagai adik laki-lakinya. Ketika mereka sampai di rumah malam itu, keduanya tidur lebih awal. Karena Yang Yunu adalah istri baru, Li Yunfei tidak menyentuhnya, yang membuat Yang Yunu lega. Dia berkata, "Jika kau bertingkah seperti binatang lagi malam ini, aku akan mengusirmu dari tempat tidur. Kau harus belajar mengaum seperti wanita cerewet dan berhenti bersikap seperti anak domba." Awalnya, Li Yunfei tidak memiliki niat seperti itu dan hampir tertidur. Tetapi dia menaiki kudanya lagi dan memukuli Yang Yunu dengan keras. Kali ini, dia tidak berubah menjadi wanita cerewet, melainkan menjadi anak domba kecil yang jinak, meringkuk di pelukan Li Yunfei dan tertidur lelap. Saat fajar menyingsing, Yang Yunu justru bangun lebih awal daripada Li Yunfei. Sambil berdandan, dia berkata dengan marah, "Aku hampir sembuh, tapi kau membuatku sedikit terluka lagi tadi malam. Aku tidak akan tidur denganmu malam ini, aku akan pulang ke rumah orang tuaku." Li Yunfei terkejut. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa Li Yunu menahan tawa. Ia menyadari bahwa hari ini baru hari kedua setelah pernikahan, tetapi hari ketiga dari hari pernikahan itu sendiri. 3 hari setelah pernikahan, Yang Yunu seharusnya kembali ke rumah orang tuanya, namun ia mengaku untuk menghindarinya. Ini tidak bisa diterima. Mereka baru saja menikah, dan gadis kecil yang naif itu sudah belajar berbohong. Ia harus memberinya pelajaran. Lalu mereka merebut lipstiknya, menyeretnya ke tempat tidur, dan bersenang-senang. Kemudian Chen Xiuzi memanggil untuk mendesak mereka pulang untuk makan malam, dan keduanya akhirnya berpakaian sambil terengah-engah. Hari ini adalah hari pengantin baru kembali ke rumah orang tuanya, jadi dia harus bangun pagi untuk mempersiapkan beberapa hal. Biasanya, Chen Xiuzi tidak peduli jam berapa mereka tidur. Yang Yunu, dengan rambut acak-acakan, pipi memerah, dan mata yang menggoda, menatap tajam Li Yunfei dan mengeluh, "Kau sangat menyebalkan. Aku akhirnya berhasil menata rambutku, dan kau mengacaukannya lagi. Aku tidak pernah tahu kau bisa segila ini. Aku menyesal telah menikah denganmu. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. HMPH, Nona kecil, kita akan lanjutkan malam ini saat kau kembali, dan aku akan bertarung denganmu selama 300 ronde lagi." Li Yunfei mengancam dengan kejam. Tak sanggup menahan tatapan telanjang dan berapi-api pria itu, Yang Yunu buru-buru mengenakan pakaiannya dan berlari ke kamar mandi. Sebelum menutup pintu, dia dengan malu-malu berseru, "Sepupuku itu mesum sekali." Hehe. Li Yunfei terkekeh dan diam-diam menerima julukan itu. Apakah dia benar-benar perlu bersikap sopan kepada istrinya? Setelah mandi dan berpakaian, matahari sudah tinggi di langit. Kembali ke rumah lama, mereka baru saja makan beberapa suapan ketika telepon Yang Yunu berdering. Itu adik laki-lakinya yang menelepon, mengatakan dia sudah sampai di villa tetapi tidak ada yang menjawab bel pintu. Menurut adat setempat, ketika seorang pengantin wanita kembali ke rumah orang tuanya, ayah dan saudara laki-lakinya wajib datang menjemputnya. Baik ayah maupun saudara laki-lakinya boleh datang. Kemudian, suami dan mertua pengantin wanita menyiapkan setumpuk hadiah dan bersama-sama mengantarkannya ke rumah orang tua pengantin wanita. Barang-barang itu sudah disiapkan sejak lama. Total ada 2 kotak besar, dan orang-orang yang akan membawanya sudah ditemukan dan sedang merokok serta mengobrol di gerbang. Mereka hanya tidak menyangka saudara-saudara Yang Yunu akan tiba sepagi ini. Keduanya bahkan belum sarapan. Yang Yunu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menolak makan dan ingin kembali ke villa untuk membuka pintu. Jadi Li Yunfei tentu saja mengikutinya. Li Chengwen dan Chen Xiuzi mendiskusikannya dan menyuruh seseorang membawa kotak itu ke persimpangan jalan untuk menunggu. Ketika Li Yunfei dan istrinya memasuki pertanian, saudara iparnya, Yang Yulong, sedang berjongkok di pintu masuk sambil merokok. Ia sendirian, mengenakan setelan jas yang pas, rambutnya disisir rapi ke belakang dan berkilau, jelas dilapisi banyak hairspray. Karena terkena angin, wajahnya yang agak kekanak-kanakan memerah karena dingin, dan ingus mengalir dari hidungnya, meskipun ia tidak menyadarinya. Yang Yulong dimanjakan sejak kecil dan tidak pernah belajar kungfu. Mertuanya memilikinya di usia lanjut dan sangat menyayanginya. Kedua putrinya telah mengembangkan keterampilan kungfu yang sesungguhnya, tetapi putranya bahkan belum menguasai dasar-dasarnya.
Ia hanya mampu melakukan serangkaian gerakan Tai Chi gaya yang biasa-biasa saja. Kakak, akhirnya kau pulang. Aku pasti kedinginan sekali kalau kau tidak pulang. Kenapa kau tidak tinggal di villa sepagi ini? Kenapa kau pergi ke rumah lama untuk sarapan? Kau beruntung sekali, kau tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Apakah kau dan iparmu yang membelikanku pakaian ini? Ibu bilang terlalu kecil, dan aku tidak bisa memakai sweater tebal di bawahnya. Ibu memintamu untuk memilihkan 2 lagi untukku besok. Dan lihat wajahmu itu. Sekarang aku tahu kau sudah memulai perusahaan dan menghasilkan banyak uang. Kau hanya punya 1 saudara laki-laki. Kepada siapa lagi kau akan memberi uang jika bukan kepadaku? Iparmu, kan? Yah, dia sudah mengatakan semua hal baik dan hal buruk. Anak ini masih sama seperti saat masih kecil, cerdas, atau bisa dibilang sarkastik, dan masih memiliki tatapan yang perlu diajari. Sekarang kita semua sudah menjadi kerabat, kita tidak bisa lagi bertengkar seperti saat kita masih kecil. Li Yunfei tertawa dan berkata, Yulong, pakaian memang hal kecil, tapi ini kan tengah musim dingin. Kalau kamu tidak pakai jaket tebal, bagaimana mungkin kamu tidak kedinginan kalau pakai jas? Lagi pula, ini jas slim fit ala Korea. Aneh rasanya kalau kamu pakai sweater di bawahnya. Kita masih punya waktu sebelum tahun baru. Kakakmu dan aku akan mengajakmu ke kota kabupaten. Kamu bisa membeli apa saja yang kamu suka. Yang Yunu cemberut dan berkata dengan tidak senang, kapan aku pernah kekurangan pakaianmu? Tapi siapa yang meminta pakaian padaku saat ini? Apakah kau datang menjemputku atau meminta pakaian? Cepat masuk. Pintunya sudah terbuka. Kenapa kau masih kedinginan di luar? Wow, aku cukup terkejut. Halaman ini didekorasi dengan sangat indah. Kupikir akan seperti halaman orang lain, hanya lapisan semen sederhana. Berapa biaya halaman ini? Yang Yulong tiba-tiba merasa sedikit canggung, mematikan rokoknya, lalu mengikutinya masuk ke dalam rumah. Saat memasuki rumah, perabotannya persis seperti di drama televisi, dengan furnitur dan perlengkapan pencahayaan yang sangat berbeda dari yang ada di rumah-rumah pedesaan. Yang Yunu duduk di sudut sofa, menyesap beberapa teguk teh panas, lalu tersadar. Ia tersenyum dan berkata, Kakak ipar, aku benar-benar tidak pernah menyangka kau akan menjadi begitu kaya dan berkuasa. Dulu aku mengira perusahaan perlindungan lingkungan kecil milik adikku tidak akan menghasilkan banyak uang. Tapi sekarang aku tidak berpikir begitu lagi. Li Yunfei dan Yang Yunu saling bertukar pandang dan diam-diam menggelengkan kepala. Mengenal kepribadian Yang Yulong, siapa sangka dia akan bersikap arogan di sekolah setelah mengetahui bahwa saudara perempuannya kaya. Sekolah menengah swasta adalah campuran berbagai kalangan, dengan banyak siswa kaya dan miskin. Yang Yulong adalah tipe anak dari keluarga miskin yang bertingkah seolah-olah dia kaya. Untungnya, dia hanya punya waktu setengah tahun lagi sebelum lulus SMA dan masuk universitas, yang seharusnya membuat keadaan lebih baik. Setelah menghabiskan teh mereka, Li Yunfei dan Yang Yunu mengobrol sebentar sebelum berkemas untuk kembali ke Chenjiago. Li Chengwen dan beberapa murid lainnya yang membawa kotak-kotak itu sudah menunggu mereka di persimpangan jalan. Setelah melihat mereka tiba, mereka menyapa dan mengikuti mereka. Ketika pengantin wanita kembali ke rumah orang tuanya, ia tidak dapat melihat cahaya apapun dari rumah orang tuanya. Ini berarti ia harus kembali ke rumah suaminya sebelum gelap. Setelah kunjungan kembali ini, tidak ada lagi aturan tentang mengunjungi rumah orang tuanya kapanpun ia mau. Seluruh upacara pernikahan ini dianggap selesai. Pengantin wanita baru menjadi wanita biasa dan secara resmi bergabung dengan keluarga Li. Ketika keluarga Li Yunfei tiba di rumah Yang Yunu, mereka tentu saja disuguhi anggur dan makanan mewah. Sebagian besar tamu adalah para tetua. Dari segi senioritas, seharusnya mereka memanggilnya paman atau paman buyut di masa lalu. Tetapi sekarang mereka hanya bisa mengikuti Yang Yunu dan memanggilnya paman atau kakek, yang terasa canggung tidak peduli bagaimana mereka memanggilnya. Tidak ada jalan lain. Sebelum makan, saya bisa menyelinap ke rumah nenek dari pihak ibu untuk mengobrol dengan kedua sepupu saya. Tetapi selama makan, tidak ada jalan keluar. Sebagai paman ipar yang baru, saya menjadi pusat perhatian di meja makan dan akan dipaksa untuk minum. Acara hari ini istimewa, jadi Li Yunfei menerima semua ucapan selamat tanpa ragu-ragu, dan bahkan harus membalasnya setelah menghabiskan minumannya. Sebelum makan selesai, dua orang pria dari Chenjiago pingsan dan harus dibantu keluar. Sang ayah mertua menatap dengan mata terbelalak, menyadari betapa banyak menantunya bisa minum. Sepertinya dia hanya berpura-pura mabuk ketika datang sebelumnya. Ini tidak bisa terus berlanjut. Jika mereka terus minum seperti ini, mereka semua akan pingsan sebelum mereka sempat membuat menantunya mabuk. Sebagai seorang wanita, Yang Yunu tidak bisa duduk di meja makan, tetapi dia diam-diam terkekeh saat menyajikan hidangan. Kakak iparnya, Yang Yudie, dengan kepribadiannya yang belak-belakan, tidak suka menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sambil membantu menyajikan makanan, dia berkata langsung, Kakak ipar, bagaimana bisa kau minum sebanyak itu? Sebelum kau datang, paman dan bibiku sedang membicarakan untuk membuatmu mabuk, tetapi kau malah membuat mereka semua pingsan. Apakah kau tidak bisa sedikit lebih sopan?
Li Yunfei terkekeh, berpura-pura tidak tahu. Ayah mertuanya, Yang Wending, menatapnya tajam dan memarahi. Anak perempuan kedua, tidak ada yang akan mengira kau bisu jika kau tidak bisa berbicara dengan baik. Cepat bawa piringnya. Tidakkah kau lihat mejanya kosong? Meskipun Yang Yulong, sang ipar, masih anak laki-laki. Sebagai anggota keluarga laki-laki, ia berhak duduk di meja makan. Mendengar ucapan kakak perempuannya yang kedua, ia melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi, pergi. Kau telah membongkar semua rahasia. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Kau adalah rekan tim yang legendaris dan tidak berguna. Jika paman keempat dan paman kedua kita tidak mabuk, mereka pasti akan marah padamu." Paman dan tetua Li Yunfei tertawa terbahak-bahak hingga membungkuk. Bahkan Li Chengwen yang jujur pun berkata sambil tersenyum, "Teruslah tertawa, Fua akan segera mabuk. Lagi pula, masalah penting sudah selesai, tidak ada salahnya mabuk, anggap saja itu istirahat." Kata-kata itu membuat penduduk Chenjiago begitu malu sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Mereka tidak berencana untuk minum lagi, karena tahu mereka tidak akan bisa mengalahkan Li Yunfei dalam hal minum. Tetapi kata-kata itu justru memicu mereka, dan mereka mulai berteriak lagi, menyulut kembali kegilaan minum. Karena acaranya formal, mereka menyajikan minuman keras Luzo Lao Jiao, yang harganya lebih dari 400 yuan per peti. Sehingga setiap botolnya berharga lebih dari 100 yuan dianggap sebagai minuman keras berkualitas di daerah tersebut. Karena minuman keras ini dikemas dalam kotak merah dan sering digunakan untuk acara perayaan, Li Yunfei membawa lebih dari selusin peti sebagai hadiah istimewa. Cukup untuk resepsi pernikahan ayah mertuanya. Ada 13 orang di meja itu. Kecuali Yang Yulong, seorang anak muda yang tidak bisa minum banyak, hampir semua orang memiliki sebotol minuman. Itu adalah minuman keras Lao Jiao 56 Prof, pedas dan harum, dan efek alkoholnya terasa sangat cepat. 3 kasus telah selesai, dan kasus keempat baru saja dibuka. Sebenarnya, orang-orang dari Li Jiashai pun tidak tahan lagi. Mereka hanya membuat beberapa lelucon untuk menyelamatkan muka. Tetapi orang-orang dari Chenjiago tidak mau mengakui kekalahan dan bersikeras untuk membuat 2 orang dari Li Jiashai mabuk sebelum pertandingan berakhir seri. Kontes minum di meja makan adalah soal semangat. Perkelahian bisa dengan mudah membuat semua orang mabuk. Ketika Yang Yudie menyajikan hidangan berikutnya, dia melihat sekelompok pria bermata merah, berteriak-teriak, dan dia sangat ketakutan hingga menjulurkan lidahnya. Melihat Li Yunfei menyeringai nakal padanya, dia menatapnya tajam, merasa seharusnya dia tidak mengingatkannya sebelumnya. Kakak ipar yang jahat ini malah menertawakannya dan tidak membelanya. Sebenarnya, Li Yunfei tidak tersenyum padanya. Dia hanya membayangkan pemandangan semua orang mabuk di atas meja, pemandangan yang benar-benar spektakuler, dan mau tak mau tersenyum puas. Tanpa diduga, tatapannya bertemu dengan tatapan kakak iparnya. Melihat tatapan tajamnya, dia hanya bisa mengangguk dan tersenyum sebagai tanda mengerti. Yang Yudie sama sekali tidak menyadari bahwa pria itu sedang memprovokasinya. Ia mengacungkan tinju kecilnya yang berwarna merah muda ke arahnya dan mengancam dengan suara rendah, "Aku akan menghajarmu saat kau mabuk. Jika kau berani menertawakanku, kau akan menyesal." Dalam keadaan mabuk berat, tak seorang pun memakan makanan di atas meja. Para wanita berhenti memasak dan makan siang di dapur. Ketika mereka kembali ke ruang utama, mereka mendapati meja dipenuhi potongan-potongan makanan yang berserakan, hanya 2 orang yang masih bisa duduk tegak. Meskipun Yang Wending memiliki toleransi alkohol yang tinggi, ia berbicara terbata-bata dan merangkul Li Yunfei, melontarkan omong kosong yang membual. "Fua, ayah mertuamu tidak terlalu terampil, dan aku tidak banyak bersekolah. Aku hanya tahu beberapa gerakan tinju dasar. Ketika aku masih muda, 10 atau 8 pria kuat pun tidak bisa mendekatiku. Sekarang, meskipun aku sudah tua dan tidak banyak berkelahi lagi, aku masih memiliki keterampilan yang telah kupelajari. Jika ada orang di kota ini yang berani mengganggumu, sebut saja namaku. Jika mereka tidak senang, aku akan menghajar mereka di rumah mereka dan menghancurkan pintu depan mereka." Kata Yang Wending terbata-bata. Li Yunfei menggelengkan kepalanya, tampak seperti akan pingsan, dan tertawa mendengar itu. Ayah tahu aku tidak suka membuat masalah. Aku menghabiskan hari-hariku di rumah bertani dan berselancar di internet. Mengapa aku harus berkelahi dengan seseorang? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jangan selalu berkelahi dengan orang lain. Berkelahi itu buruk bagi semua orang. Menantu yang baik, sungguh menantu yang baik. Mendengar itu, pikiranku menjadi tenang. Aku mempercayakan putriku padamu untuk dinikahi. Tidak seperti saat aku masih muda, aku pernah tanpa sengaja membunuh seseorang karena keras kepala dan sifat kompetitifku. Jika bukan karena kakekmu membantuku, mungkin aku masih berada di penjara. Yang Wending tampak benar-benar mabuk, mengungkapkan hal-hal yang memalukan seperti itu. Li Yunfei menyeka keringatnya, bertanya-tanya bagaimana dia akan menanggapi hal itu. Dia sudah bisa merasakan bahwa ibu mertua, ipar perempuan, dan istrinya sedang menguping di pintu. Masalah itu sudah berlalu. Aku pernah mendengar kakekku menyebutkannya sekali atau 2 kali.
Lagi pula, itu adalah pembelaan diri. Pembelaan diri apa? Seseorang mencoba mencuri istriku, itu sebabnya aku melawan. Jangan bicarakan itu. Kau harus mengerti maksudku. Memang bagus kita tidak membuat masalah biasanya. Tapi jika seseorang menindas UNU, kau tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pria sejati harus bertindak bila perlu, dan dengan berani menjelajahi negeri ini. Li Yunfei kembali menyeka keringatnya. Wanita tua itu mabuk, dan kata-katanya semakin tidak jelas. Dia bahkan mulai bernyanyi. Namun, dia tetap harus menjawab pertanyaannya. Ayah, jangan khawatir, jika ada yang berani mengganggu UNU, aku akan menghajar mereka sampai mati. Julukanku, Pelindung Naga Biru, bukan sekadar nama. Aku juga punya kemampuan nyata. Jika ayah tidak percaya, tanyakan pada anak muda di Chenjiagou. Siapa yang belum pernah dipukuli olehku? Li Yunfei mulai berbicara dengan cadel yang kental. Untuk membual, seseorang harus mabuk, atau setidaknya berpura-pura mabuk. Meskipun Yang Yulong mabuk dan sudah tergeletak di meja untuk beberapa saat, dia tidak bisa mendengarkan lagi. Dia berdiri dan berlari keluar, bergumam, pelindung naga hijau macam apa dia? Dia hanya menindas kita anak-anak. Seseorang yang 2 tahun lebih tua darimu pasti sudah memukulimu dan membuatmu berlari keliling desa. Yang Yunu dan Yang Yudie mengintip dari ambang pintu, menutup mulut mereka untuk menahan tawa. Mendengarkan kedua pemabuk ini membual sungguh menghibur. Saat Yang Yulong berlari keluar, dia melihat kedua kakak perempuannya tertawa. Dia langsung mendengus, Qinglong Taibao ini bukan hanya memukuli kami anak-anak, tapi dia juga memukuli perempuan. Bagaimana kalian masih bisa tertawa? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian bisa tertawa. Aku berencana menunggu sampai dia mabuk dan memukulinya untuk membalas dendam. Kalau tidak, aku merasa sangat frustrasi sampai-sampai aku tidak bisa memanggilnya kakak ipar tanpa merasa nyaman. Sepertinya aku tidak akan punya kesempatan hari ini. Pergi sana, main di tempat lain. Kapan dia pernah memukul perempuan? Dia hanya mencubit pipinya dan menarik telinganya. Dia tidak benar-benar memukul kita. Apa kau tahu, dasar anak kecil? Yang Yudie marah karena dia telah memarahinya tadi. Jadi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas memarahinya. Yang Yunu juga tertawa dan berkata, dia sebenarnya tidak memukul kami, dia hanya bercanda. Jika dia benar-benar memukulku, aku tidak akan menikah dengannya. Kamu masih terlalu muda saat itu, mungkin kamu tidak ingat. Aku sangat marah sampai hampir pingsan. Kalian berdua gadis yang begitu tergila-gila, aku tidak mau repot-repot berurusan dengan kalian. Setelah mengatakan itu, dia menyalakan sebatang rokok, menghisapnya 2 kali, dan berlari keluar. Dia melihat ibunya mengangkat tangan, memarahinya dengan suara rendah karena merokok, dan menyuruhnya mematikannya. Yang Yulong sudah sering melihat hal seperti ini sejak kecil. Lagi pula, orang tuanya tidak tega memukulnya. Jadi melarikan diri berarti dia akan baik-baik saja. Saat itu, kedua pria di meja sedang mengobrol tentang hal lain ketika Yang Wending tertawa terbahak-bahak hahaha. Seperti kata pepatah, seorang ibu mertua akan semakin menyukai menantunya seiring berjalannya waktu. Tetapi aku, sebagai ayah mertuanya, juga menganggapmu cukup tampan. Mulai sekarang, aku akan mempercayakan putriku Yudie kepadamu. Kupu-kupu giok? Dipercayakan padaku? Bibir Li Yunfei berkedut. Ia benar-benar ingin berpura-pura mabuk dan ambruk di atas meja. Ia tahu pasti bahwa ayah mertuanya terlalu mabuk dan bahkan telah mencampur adukan nama putri sulung dan putri keduanya. Namun, orang yang menguping pembicaraan mereka di dekat pintu memiliki perasaan campur aduk. Setelah mendengar namanya sendiri, Yang Yudie, adik ipar perempuan itu, merasakan sentakan di hatinya. Wajahnya yang menawan langsung memerah. Dia menghentakkan kakinya dan berteriak, Ibu, kakak, dengarkan omong kosong yang ayah ucapkan. Jika dia meninggalkanku di bawah pengawasan kakak iparku, apa yang akan terjadi pada kakakku? Yang Yunu juga terkejut, tetapi kemudian dia menyadari apa yang terjadi dan tertawa lepas. Ayah terlalu banyak minum. Dia pasti salah memanggilku. Hehe, mau bagaimana lagi? Nanti aku akan memberikan tempat dudukku padamu. Kalian berdua bocah nakal, omong kosong apa yang kalian ucapkan di sini? Cepat tarik ayahmu keluar, jangan sampai ada yang dengar, nanti mereka tertawa terbahak-bahak. Untungnya, semua orang di meja ini mabuk. Kata ibu mertua sambil bergegas ke ruang utama untuk menarik Yang Wending keluar. Memanfaatkan kesempatan itu, Li Yunfei mengatakan dia perlu ke kamar mandi. Saat dia sampai di pintu, Yang Yunu menahan tawa dan berkata, kau beruntung. Ayahku juga mempercayakan adikku padamu. Sebelum Li Yunfei sempat menjelaskan, kakak iparnya, Yang Yudie, tersipu, menutup mulut adiknya, dan berkata dengan genit, Kak, kau baru beberapa hari bersama kakak ipar, kenapa kau sudah jadi seburuk ini? Kalian sangat menyebalkan, mengolok-olokku. Kalian harus menebusnya, setidaknya belikan aku 2 set pakaian. Tidak, aku mau 3 set. Li Yunfei menyadari bahwa dia tidak bisa mengatasi situasi tersebut.
Jadi dia segera bersembunyi di toilet dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Begitu dia tidak mendengar suara lagi di pintu ruang utama, dia menyelinap keluar, berniat untuk berbicara dengan sepupunya dan mengobrol tentang keluarga mereka. Namun, sebelum ia sampai di rumah neneknya yang berada di seberang jalan, ia melihat sekelompok pemuda dari Chen Jiago berjongkok di pintu masuk gang sambil merokok, seolah-olah sengaja menunggunya. Chen Guanghui ada di antara mereka. Begitu melihat Li Yunfei muncul, mereka segera mengepungnya dengan anak buah mereka. Hei, sebagai menantu baru, kau tidak mabuk. Teman minummu tidak begitu baik. Kau mengajakku minum-minum terakhir kali, tapi aku tidak sempat. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk melanjutkan minum? Chen Guanghui menahan amarahnya. Dia ingin menghentikan kereta pengantin di pesta pernikahan, tetapi kedua sepupu Li Yunfei menculiknya. Jika dia tidak membuat masalah hari ini, dia tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Li Yunfei bersendawa, menyipitkan mata ke arah Chen Guanghui. Ia berpikir dalam hati, orang ini benar-benar tahu cara memilih waktu yang tepat. Aku sudah minum lebih dari 2 Jin Bai Jiu. Jika aku tidak diam-diam mengambil beberapa sari mata air spiritual dari ruangku untuk sadar, aku pasti sudah pingsan sejak lama. Orang ini ingin adu minum denganku. Jika dia minum 1 atau 2 Jin Bai Jiu lagi, bahkan dengan sari mata air spiritual untuk membuatku sadar, aku tidak akan mampu mengatasinya. Oh, kau mau mentraktirku minum? Hehe, teman lama, bukan berarti aku pilih-pilih, tapi aku tidak minum Bai Jiu kalau harganya kurang dari 100 yuan per botol. Untuk pamer, kau harus punya ekspresi yang tepat. Kata-kata dan ekspresi ini menyiratkan sedikit rasa jijik terhadap Chen Guanghui. Di kota Qinglong, minum Bai Jiu seharga sekitar 10 yuan per botol di meja makan dianggap hal yang baik bagi orang biasa. Ketika keluarga biasa mengadakan acara, mereka hanya minum Bai Jiu seharga 30 atau 50 yuan per botol. Ada beberapa orang di kota itu seperti dia yang memberi mertuanya lebih dari selusin peti Luzo Lao Jiao seharga lebih dari 100 yuan per botol agar ia dapat menjamu kerabat dan teman-temannya. Minuman keras yang ia berikan kepada mertuanya untuk diminum adalah beberapa peti Moutai dan Wuliangye yang diberikan orang lain kepadanya. Apa yang kau banggakan? Kau tidak mau minum minuman keras yang harganya kurang dari 100 yuan per botol? Kita sudah tahu bahwa saat keluargamu mengadakan pesta pernikahan, mereka menggunakan minuman keras curah. Siapa tahu harganya 3 atau 5 yuan per pon? Saudara Guanghui mentraktirmu minuman. Itu menunjukkan harga dirimu. Kau masih saja pilih-pilih. Jangan keras kepala dan menolak untuk mendengarkan akal sehat. Berhentilah berdebat. Kalau kau laki-laki, ikutlah dengan kami. Kalau kau perempuan, mintalah bantuan. Kami tidak akan mempersulitmu nanti, tapi kau tetap akan mendapat julukan perempuan. Apa yang kau lihat? Kedua sepupumu sedang sibuk di gudang jamur. Tidak ada yang akan membantumu sekarang kecuali kau memanggil istrimu. Haha. Li Yunfei menatap Chen Guanghui dan berkata, ada apa? Tidak mampu mentraktir orang minum, tapi kau begitu sombong? Kalau kau laki-laki, beri aku jawaban yang jujur. Aku akan minum anggur berkualitas sebanyak yang kau mau, tapi kau bisa menyimpan anggur murah itu untuk dirimu sendiri selama tahun baru. Kau meremehkan orang lain. Chen Guanghui menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, baiklah, aku tahu kau kaya, jadi kau mulai meremehkan kami orang miskin, ya? Ayolah, selama kau berani minum, aku bisa membelikan anggur berkualitas sebanyak yang kau mau. Sambil berbicara, ia mengeluarkan segepok uang 100 yuan dari sakunya, menyerahkannya kepada anak laki-laki di sebelahnya, dan memberinya instruksi pergi ke toko di pintu masuk desa dan pilih anggur terbaik. Beli 2 peti dan bawa ke hutan di belakang kuil. Sekalian juga beli beberapa kantong kacang. Bocah itu menjawab, mengambil uang itu, lalu lari. Li Yunfei mengikuti rombongan menuju kuil reot di belakang desa. Tidak diketahui dewa gunung apa yang dulunya dipuja di kuil itu. Tetapi kemudian kuil itu menjadi kuil yang didedikasikan untuk Guan Yu. Pada saat itu, plakat horizontal di depan kuil masih bertuliskan karakter Guan, tetapi patung di dalamnya telah menjadi Erlang Shen. Li Yunfei melirik kuil yang bobrok itu, merasa bimbang. Ia juga merasa bimbang atas nama mereka yang membakar dupa untuk menyembah para dewa. Bertanya-tanya kepada dewa mana mereka akan berdoa ketika mereka mempersembahkan dupa. Di belakang kuil yang bobrok itu, terdapat sepetak kecil pepohonan, dan di belakang pepohonan itu terbentang pegunungan tandus yang tujuannya tidak diketahui. Belum pernah ada yang menjelajahi ke arah utara, dan tidak ada yang tahu berapa mil ke utara lagi akan ada desa atau kota serupa. Li Yunfei, kami akan menunggu di sini. Jangan tertipu oleh jumlah kami tidak akan mengintimidasimu. Ini akan menjadi kontes minum 1 lawan 1 antara kita. 1 botol untukmu, 1 botol untukku, tanpa aturan. Siapapun yang pingsan duluan harus menggonggong seperti anjing dan merangkak 3 putaran mengelilingi desa, kata Chen Guanghui, matanya merah. Li Yunfei mengerutkan kening sedikit. Taruhan ini agak berlebihan. Mengetahui bahwa dia telah minum, mereka tetap bertaruh. Keadilan macam apa itu?
Seberapa banyak lagi tindakan intimidasi yang dibutuhkan agar dianggap sebagai intimidasi?